Baik, bisa langsung kita mulai saja. Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali di kajian 2 pekanan Bentala MBS Majelis Bentala Syuhada yang ke-88 kali ini. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah materi yaitu Abdul Razak As-Sanhuri dan dekolonisasi hukum Islam bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau merupakan peneliti di Maqasid Institute dan merupakan anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Sedikit memberikan pengantar, yaitu konsep negara bangsa modern yang berpegang pada konstitusi memang sesuatu yang tak terhindar hari ini. Sehingga mengubahnya secara radikal atas nama ajaran tertentu, seperti syariat Islam adalah tindakan gegabah. Meski demikian, dekolonisasi hukum menjadi agenda akademis yang penting bagi negara-negara pasca kolonial, masih melanjutkan norma dan kodifikasi hukum warisan penjajahannya. Apalagi negara-negara muslim yang punya akar penerapan hukum Islam lebih lama dibanding hukum kolonial. Hari ini, baik di Indonesia, Malaysia, maupun negara-negara Arab, hukum Islam mengisi sebagian atau seluruh konstitusi, tetapi sebagiannya masih berada dalam subordinasi peneraran konstitusi kolonial. Nah, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Kemudian saya ingin membacakan CV atau latar belakang dari pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau merupakan alumni dari Ilmu Syariah Lipia Jakarta. Kemudian S2 beliau lanjutkan di Studi Peradilan King Abdul Aziz Universitas Jeddah. Selanjutnya, beliau saat ini merupakan anggota bidang hukum dan HAM HIPMI Kota Depok, kemudian anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, dan kemudian Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Depok, dan peneliti di Maqasid Institute. Mungkin itu awalan yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan saya serahkan sepenuhnya ke materi atau pemaparan ya kepada Ustadz Nur Fajri. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan kesempatan seluruhnya saya berikan kepada Ustadz Nur Fajri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin saya panggil saja kawan-kawan begitu ya. Walaupun mungkin di sini yang hadir ada sebagian ustadz saya, ada sebagian guru saya dan lain-lain. Tapi saya pikir Yayasan Bentala biasanya yang hadir kebanyakan mahasiswa atau di usia mahasiswa. Ya, walaupun S3 juga bisa dibilang mahasiswa sih. Meskipun sudah kepala 3 atau sejenisnya. Tapi saya izin mungkin di sini saya panggil para hadirin atau kawan-kawan sekalian. Insya Allah kita pada malam hari ini dalam kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas satu isu. Saya sambil share screen. Satu tajuk yang judulnya Al-Allamah Abdul Razak As-Sanhuri dan dekolonisasi hukum Islam. Al-Allamah Abdul Razak As-Sanhuri dan dekolonisasi hukum Islam. Tentu di poster hanya Abdul Razak As-Sanhuri, mengikuti judul-judul lain ya yang hanya menyebut nama. Oke. Dan saya perkenalkan dulu dengan sosok Al-Allamah Abdul Razak As-Sanhuri. Kemudian baru nanti kita masuk ke bagaimana hubungan beliau dengan dekolonisasi hukum Islam. Dan Yayasan Bentala, seingat saya tahun lalu menerbitkan buku
dekolonisasi, tulisan guru kami Ustadz Syekh Muhammad Rafiq Muzakir, Dr. Muhammad Rafiq Muzakir. Dan kawan-kawan di Bentala juga memberikan prawacana terhadap buku tersebut. Ustadz Ismail Al-Alam, Syekh Ayub, keduanya memberikan pengantar. Artinya saya pikir Yayasan Bentala serius juga dalam isu dekolonisasi. Apalagi di beberapa talk terakhir dari Yayasan Bentala itu mengkaji dekolonisasi di beberapa cabang keilmuan gitu ya. Terakhir seingat yang saya ingat adalah Syekh Ayub itu membahas tentang dekolonisasi dalam ilmu studi Al-Quran. Begitu. Dan ini berarti kelanjutannya. Kalau sudah bicara dekolonisasi dalam bidang ilmu Quran dan sebelumnya mungkin di bidang-bidang yang lain, maka kali ini kita akan bicara dekolonisasi di hukum Islam. Oke. Kita kenalan agak detail dulu tentang beliau agar paham lah setidaknya, dan nanti saya akan lebih banyak menerangkan konsep-konsep. Kalau sekarang ini kita ke sisi historisnya. Beliau lahir di tahun wafatnya Syekh Said Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di tahun wafatnya Said Jamaluddin Al-Afghani tahun 1895. Dan kalau sebagai pembelajar Syafi'i kita ingat bahwasanya Imam Syafi'i itu lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan sebagian ulama menjadikannya tafaul dan faal mustahab hukumnya. Ini kalau beranggapan sial tiarah itu tidak dibolehkan dalam Islam, tapi kalau tafaul beranggapan baik, beranggapan untung itu malah disunahkan. Ini poin penting ya. Jadi kalau kita beranggapan ini angka sial buat saya itu nggak boleh. Tapi kalau bilang ini angka beruntung buat saya itu boleh malah. Tentu semua disertai dengan meyakini Allah lah pada dasarnya yang memberikan keberkahan. Itu kata Nabi, wa yu'jibunil fa'l dalam hadis riwayat Bukhari. Aku senang dengan kata Nabi dengan anggapan untung, anggapan beruntung. Jadi boleh beranggapan beruntung. Di sini para ulama mengatakan Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, seolah-olah kita berharap, dan memang begitu kenyataannya, Imam Syafi'i melanjutkan estafet perjuangannya Imam Abu Hanifah di ranah fikih. Begitu juga Allah al-misab, saya berharap dan memang demikian kenyataannya ketika Said Jamaluddin Al-Afghani, salah satu ikon tajdid ya, itu wafat di tahun tersebut juga lahir Al-Alamah Dr. Abdul Razak As-Sanhuri. Beliau seolah-olah melanjutkan estafet tajdid. Dan nanti kita akan kenal bahwasanya memang Imam As-Sanhuri, Al-Alamah As-Sanhuri, As-Sanhuri Basya, itu memang benar-benar dihimpunkan oleh para sejarawan Mesir sebagai sosok di antara sosok-sosok tajdid. Yani nama beliau akan dijajarkan dengan nama-nama sekelas Said Rashid Ridho, ya, dan lain-lainnya dari pionir-pionir tajdid. Beliau lahir ketika usia 5 tahun, ayah beliau meninggal. Dan beliau itu baru masuk kutab waktu itu. Jadi beliau ini produk kutab. Produk yang boleh dibilang TPA juga, boleh dibilang sekolah dasar Islam. Gitu. Kemudian beliau terus sekolah dan beliau di Alexandria, di Iskandaria. Dan memang Alexandria banyak tokoh penting lahir dari sana dan besar di sana. Sampai SMA beliau di Iskandaria. Baru kemudian beliau ke Kairo di usia 18 tahun setelah sudah menyelesaikan SMA. Dan beliau menariknya kuliahnya bidang hukum. Padahal beliau di Iskandaria belajar fikih. Dan yang nampak dari pembacaan terhadap biografi beliau dan juga tulisan-tulisan beliau, dan saya sendiri jujur kenal Al-Alam Abdul Razak As-Sanhuri dan mendalami beliau itu ya baru di ketika S2 itu. Ketika S2, ini siapa nama nih? Kok diulang-ulang di buku ini dipuji besar, di buku sana puji besar, baik di buku hukum maupun di buku-buku hukum Islam ini, hukum biasa maupun hukum Islam. Wah, kita tertarik dengan sosok
Abu Razak As-Sanhuri. Dan beliau yang nampak buat saya, beliau saat kecil memperdalamnya fikih mazhab Syafi'i. Yang nampak nih, memperdalam fikih mazhab Syafi'i. Dan Iskandaria terkenal sebagai kota banyak Syafi'iyah di sana. Walaupun di Mesir nggak bisa kita bilang negara Syafi'i, nggak. Mesir tiga mazhab sangat kuat. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Bahkan hukum di Mesir itu mazhab Hanafi. Praktis ya, sebagai turunan dulu Khilafah Utsmaniyah. Tapi hari ini masih dominan mazhab Malik, mazhab Hanafi dalam peradilan. Tapi Sanhuri lahir di Iskandaria, besar di Iskandaria, wilayah yang dominan banyak Syafi'i. Yang nampak begitu ya, wallahu a'lam. Tapi nanti kita akan lihat terus. Kemudian beliau saat kuliah di Kairo tuh part time kerja jadi staf di Kementerian Keuangan. Tujuannya agar membiayai kuliah beliau karena ayah beliau sudah nggak ada dan keluarga beliau miskin. Nanti kita akan kenalan beliau tuh punya dua cita-cita besar. Salah satunya yang kalau satu akan kita bahas malam ini, tapi yang satu kita nggak bahas yaitu beliau bercita-cita mengentaskan kemiskinan di kalangan para petani. Demikian, Masya Allah. Wajar karena beliau merasakan kemiskinan tersebut. Lulus beliau S1 Hukum di usia 22 tahun, beliau kemudian kerja jadi wakil jaksa di kota lain, Al-Mansurah. Kemudian beliau jadi dosen hukum di Madrasatul Qadha'i Syar'i. Dan dari sini kita paham bahwa Al-Allamah As-Sanhuri itu S1-nya saja dia hukum biasa. Dan S1 hukum beliau tuh dalam bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Agak menarik ya. Tapi ya begitulah. Ini gua S1 bahasa pengantar di Kairo dengan bahasa Inggris. Nah, tapi beliau karena sejak kecil memperdalam keislaman, fikih Islam, maka beliau jadi dosen hukum justru di Madrasah Qadha' Syar'i. Ini ada madrasah dulu. Madrasah di sini jangan difahami sekolah menengah, enggak, tapi universitas. Dalam literatur keislaman itu universitas istilahnya madrasah. Kalau kita kenal Al-Madrasah An-Nizamiyah, ya itu maksudnya universitas levelnya. Levelnya universitas. Universitas ini, Madrasatul Qadha'i Syar'i, itu menghasilkan para hakim di peradilan Islam waktu itu, di Mesir. Madrasatul Qadha'i Syar'i. Dan di antara murid yang beliau ajar, nama-nama besar, Ahmad Amin. Ini penulis top ya, Ahmad Amin. Dan bahkan nama yang sangat terkenal juga di Indonesia itu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Saya yakin semua pembelajar ilmu syariah di Indonesia mesti pernah mendengar nama beliau atau bahkan mempelajari buku beliau baik usul fiqh maupun tarikh tasyri' Islam. Saya sendiri alhamdulillah pernah menamatkan buku ini ya, usul fiqh dari Syekh Abdul Wahab Khalaf dengan guru kami Syekhuna Ustadz Abdul Ghafur. Kemudian beliau selesai setahun kemudian di usia 26 tahun beliau dikirim pemerintah Mesir kuliah pasca sarjana ilmu hukum di Lyon. Di Lyon. Kemudian pronunciation saya benar Lyon gitu ya. Karena bahasa Perancis ya ada cara mengucapkan khusus untuk setiap katanya. Untuk huruf-huruf tertentu. Dan memang waktu itu eh, antara lisans dengan doktora ya langsung lisans doktor. Yang saya pahami begitu. Karena memang S2 ini ya produk baru. S2 itu produk baru. Sebelumnya S1 doktoral. S2 itu produk baru. Jadi nggak ada ceritanya beliau S2 dulu. Nggak. Dan menariknya lagi beliau S3 atau doktoral kita bilang begitu saja. Itu di bidang ilmu hukum. Terus setahun berikutnya langsung menyelesaikan juga doktoral bidang ilmu politik dan ekonomi. Ini satu jurusan, ilmu politik dan ekonomi. Ya, wallahualam bishawab, ya bagaimana ceritanya, tapi nampaknya beliau ketika masuk, ya, kemudian bidang hukum, setahun kemudian beliau mungkin daftar lagi, atau mungkin ada mekanisme tertentu. Tapi sekaligus juga beliau kuliah di Paris. Di Paris, tapi ngambil diploma ilmu hukum saja. Nah, karya beliau gitu
di bidang ilmu politik dan ekonomi, waktu itu beliau menulis tentang khilafah sebagai respon atas bukunya Ali Abdul Razib. Kita semua tahu waktu itu ada peristiwa besar yang di tahun-tahun tersebut, tahun 23, tahun 24, ya kurang lebih 100 tahun sebelum sekarang nih, kalau hitungan Masehi. 100 tahun sebelumnya, tahun ini, dan ya setahun inilah, itu kan Khilafah Utsmaniyah dibubarkan. Nah, ada sebagian penulis, termasuk di Mesir juga, yang merespon justru malah dalam tanda kutip senang. Dan pun Sanhuri ketika di Paris, waktu itu beliau lagi di Prancis ya, lagi di Lyon atau di Paris, itu beliau melihat orang-orang Prancis pada senang. Banyak ulama tuh sedih. Nah, itu yang benar harusnya sedih. Betul. Khilafah Utsmaniyah tidak perfect ya. Khilafah sejak awal-awalnya pun ya kita tidak bisa bilang sempurna, sama sekali enggak. Ajaran kita ilahi, tapi orang-orang yang menjalankan ajarannya ya manusia, ya, yang tidak maksum. Apalagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mensyaratkan ismah terhadap imam atau khalifah atau sultan. Tidak seperti sebagian di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mensyaratkan kalau jadi khalifah harus maksum. Ahlussunnah enggak begitu. Dan Nabi sendiri sudah bilang bahwa khilafah yang benar-benar mendekati sempurna 30 tahun. Al-khilafah itu salah satu sana. Tapi tetap pada akhirnya ya khilafah Utsmaniyah yang sedih para ulama waktu itu. Buya Nasir juga bicara tentang khilafah Utsmaniyah, mengkritik sebagian, tapi beliau pada akhirnya ya paham bahwasanya itu sedih, peristiwa sedih. Tapi ada yang senang, makanya Sanhuri membantah tersebut dalam buku Al-Khilafah. Dan nanti kita bahas gagasan beliau tentang khilafah bagaimana, karena beliau juga bisa dibilang memodernkan konsep khilafah. Oke, kemudian pulang jadi dosen hukum di Universitas Kairo, waktu itu masih namanya Al-Jami' Al-Misriyah. Kemudian beliau baru menikah di tahun berikutnya setelah pulang, usia 32 tahun. Nah, beliau kemudian semangat aktivismenya tuh kuat. Nggak cukup beliau jadi akademisi saja, kurang lebih ya 8 tahun setelah jadi dosen, beliau mendirikan semacam ormas begitu. Namanya Jum'iyatus Syubbanil Misriyin. Dulu dipecat karena organisasi ini itu jelas Al-Allamah Sanhuri ingin mendidik kader-kader muda beliau untuk ya melakukan pembaharuan ya, itu dianggap sebagai ancaman politik. Dipecat beliau. Nah, alhamdulillah dipecat, sudah datang dua rezeki. Rezeki pertama dikarunia anak pertama, rezeki kedua beliau diundang pemerintah Irak untuk pergi ke Baghdad, mendirikan di sana fakultas hukum pertama, sekaligus menyusun undang-undang Irak. Dan baru setahun di sana, beliau kembali lagi ke Kairo. Ya, bisa kita bilang nama beliau jadi bersih setelah pulang dari Irak. Setelah tadinya dipecat, tapi kan itu sama kampus. Ini pulang belum jadi hakim, nggak lagi jadi akademisi di waktu itu. Kemudian nama beliau semakin harum, bahkan menjadi wamen, jadi wakil menteri pendidikan. Tapi beliau berhenti dari itu, menjadi pengacara beliau. Langsung ya pengacara mungkin lebih longgar waktunya, tidak lagi terikat negara, beliau diundang ke Baghdad lagi untuk menuntaskan proyek yang dulu beliau susun asasnya. Nanti kita akan bahas agak lama tentang undang-undang yang beliau susun. Nah, Mesir waktu itu ganti-ganti rezim, banyak revolusi, biasa sejarah Mesir begitu ya, penuh dengan pergantian kekuasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahin negeri Mesir. Pemerintah Mesir nggak suka dengan As-Sanhuri. Setidaknya pemerintah Mesir waktu itu, ya, nanti kita akan tahu akan berubah. Minta pemerintah Irak untuk usir paksa Al-Allamah sih. Tapi pemerintah Irak nggak mau lah, mereka yang undang. Sehingga kedua negara bersitegang. Nah, pemerintah Suriah waktu itu turun tangan mendamaikan dalam tanda kutip, dan kisah selanjutnya adalah beliau pindah. Selesai itu proyek di Irak menyusun undang-undang, beliau diundang ke Suriah untuk menyusun undang-undang juga. Undang-undang. Rezim berganti di Mesir, beliau justru habis itu pulang ke Mesir jadi menteri pendidikan. Setelah sebelumnya dulu jadi wamen, sekarang jadi menteri beneran. Kemudian beliau jadi ketua Majelis Daulah. Majelis Daulah ini semacam
bisa dibilang parlemen, seperti itu. Majelis Daulah di Mesir. Nah, ini bisa dibilang karir tertinggi politiknya Al-Alam As-Safuri. Makanya di sebagian eh, tulisan-tulisan peneliti, itu beliau dibilang dari akademisi menjadi politisi. Ya karena begini. Tapi sebetulnya beliau nggak meninggalkan dunia akademisi sama sekali. Beliau terus menulis sampai wafat. Beliau terus menulis sampai wafat. Beliau terkenal sebagai penulis ulung. Oke. Dan beliau benar-benar balik jadi akademisi. Tahun 52 beliau mendirikan universitas namanya Al-Jami' Al-Arabiyah. Ada di Kairo, universitas seperti ini. Jadi dosen di sana eh, tentu di bidang ilmu hukum dan wafat di usia 76 tahun. Oke. Mendengar kisah hidup beliau, kita seolah-olah mendapatkan gambaran yang sangat ideal di zaman modern. Dan memang perlu begitu kadang-kadang pembelajar ilmu keislaman, dia membaca biografi agar dia tahu nilai waktu. Itu sih poin terpenting buat saya kalau baca biografi ulama itu biar tahu nilai waktu. Ini biar tahu. Ini ulama nih usia segini udah begini, kamu Fajri kamu ngapain usia seperti itu? Begitu. Juga yang kedua agar kita melihat bagaimana mereka tuh menjalani tahun demi tahun dari kehidupannya. Seperti kita melihat mereka berencana, mereka pindah, mereka ganti profesi, mereka menulis ini dan itu, mereka menjalankan proyek ini, melihat kita. Nah, cuma biasanya kalau kita bawakan biografi, atau kita baca biografi Imam Syafi'i, kita baca biografi Imam An-Nawawi, Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari, dan ulama-ulama besar lainnya, kita kayak bilang, ah itu kan dulu, itu kan zaman pra-penjajahan, pra-kolonialisme. Tapi kalau kita lihat biografi barusan, kita sadar ternyata enggak. Even setelah zaman-zaman penjajahan pun kita masih melihat sosok-sosok hebat yang memang menjalani kehidupannya seperti kehidupan para ulama dari sisi produktivitas, dari sisi keteladanan, tapi juga di saat yang sama kita melihat alur-alur kehidupan modern dalam kehidupan. Oke, tapi itu bukan topik utama kita. Topik utama kita adalah proyek besar beliau yang punya hubungan dengan dekolonisasi di bidang hukum Islam. Yang pertama, poin pertama adalah beliau menjadikan fikih Islam sebagai sumber hukum. Ini poin terpenting karena bisa dibilang dekolonisasi, dan saya pikir sudah dibahas detail oleh pemateri-pemateri sebelumnya tentang dekolonisasi, termasuk juga di buku yang saya rekomendasikan untuk dibeli, ya masih PO kan ya, dekolonisasi. Masih buka nggak PO-nya? Nah, masih buka nggak PO-nya Oh, Saudara Ismail? masih. Masih buka ya? Nah, ini saya nggak apa-apa ya bantu iklanin ya. Jadi para hadirin sekarang nih, yang Ya, hadir, para hadirin sekalian, beli buku dekolonisasi karya guru kita, Dr. Rafiq, ya, sekretaris Majelis Tarji dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dosen di UMY. Dan, nah, ini juga kunjungan ke waktu beliau masih di Arizona, Masya Allah beliau sangat gigih dalam belajar dan punya visi yang jelas dalam hidup, dalam proyek-proyek keilmiahan. Nah, ini bisa dibilang kalau melihat dari visi beliau dan bagaimana beliau mengajari saya selama ini, nampaknya dekolonisasi ini seperti matannya beliau, yang nanti hidup beliau itu akan mensyarah matan ini. Gitu ya. Jadi sayang banget kalau matannya salah satu calon mujadid di Indonesia malah nggak teman-teman beli. Beli ini dan teman-teman akan lihat nanti proyek-proyek lanjutannya Syekh Rafiq itu akan seperti mensyarah buku ini kelanjutannya atau mewujudkan buku ini dalam hidup nyata. Balik sini, nah dekolonisasi kan berarti lawan dari kolonisasi. Seolah-olah pemahaman sederhananya dekolonisasi itu melepaskan diri dari bekas-bekas penjajahan, dari penjajahan dan bekas-bekas. Tentu penting diingat bahwa pemahaman yang benar tentang dekolonisasi adalah tidak serta-merta anti penjajah, anti mutlak, enggak begitu. Ada yang memahami begitu, ada bahkan sampai tataran praktis mereka benar-benar anti penjajah sama sekali. Dan kalau penjajahnya Barat, maka mereka anti Barat sama sekali. Ada yang begitu dan kita pada akhirnya kalau konsep yang benar dekolonisasinya seharusnya nggak perlu begitu. Tapi yang penting bukan masalah antinya, yang penting itu adalah kritisnya. Kritis.
Dan itu yang diajarkan Islam sebetulnya. Itu yang diajarkan Islam. Kita melihat Nabi SAW pun tidak serta-merta ini dari peradaban selain Islam atau ajaran selain Islam. Kemudian langsung ditolak. Nah begitu. Betul Islam punya konsep tasabuh ya, konsep tidak tasabuh. Itu benar. Dan bisa dibilang dekolonisasi ini bagian dari mengamalkan hadis-hadis tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini penerjemahan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum salah satunya dengan proyek-proyek dekolonisasi. Karena kita kalau terjebak pada sisa-sisa kolonisasi ya kita seperti bertasyabuh, menyerupai kaum lain. Tapi Nabi yang bersabda man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, beliau juga yang mengikrar banyak ya tradisi-tradisi Arab jahiliyah. Beliau melakukan pembiaran atau bahkan sampai level penyetujuan seperti misalnya kasus salam, beberapa banyak akad itu pembiaran atau penyetujuan secara eksplisit. Aroya jenis. Itu kita semua menyadari Nabi kenapa beliau kan yang melawan jahiliyah. Tapi beliau juga yang menerima, membiarkan atau bahkan menyetujui beberapa hal dari jahiliyah. Beliau yang bersabda man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, beliau juga yang diantaranya menerima jelas-jelas apa yang dari budaya luar, seperti misalnya masalah cap dalam surat menyurat, seperti misalnya strategi perang ketika perang Khandaq dari Persia, senjata perang ketika perang Taif dari Romawi, dan lain-lain. Nah, begitu juga para sahabat, kita lihat penerjemahan hal tersebut juga dari para sahabat. Mereka tidak serta-merta anti hal-hal di luar Islam. Dan nanti kita lihat sebetulnya Al-Alam As-Sanhuri punya jasa. Beliau mengatakan sebetulnya Islam, syariat Islam itu maknanya ya termasuk hal-hal yang secara kasat mata di luar berdatang dari selain umat Islam, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak bertentangan. Karena itu ketika diadopsi umat Islam itu bagian dari syariat Islam juga. Itu bagian dari syariat Islam juga. Nanti kita akan lihat contohnya. Hanya saja penting beliau bilang fikih Islam itu jadi sumber hukum. Fikih Islam jadi sumber. Dan ini melawan apa yang terjadi di Mesir waktu itu. Di Mesir waktu itu ketika penjajahan Prancis itu hukum yang berlaku di Mesir adalah hukum Prancis. Dan Sanhuri sendiri yang bahkan beliau kuliah di Prancis sadar bahwa hukum ini beliau nyatakan dalam beberapa buku beliau, dan saya menjadikan buku beliau sebagai bacaan, salah satu bacaan penting saya selama masa kuliah. Itu beliau bilang bahwasanya hukum-hukum yang seperti ini la tuhaqiqul masalih, tidak mewujudkan kemaslahatan. Beliau bilang ini sumber hukumnya, ketika sumber hukumnya adalah kita begitu saja mengikuti hukum Perancis, maka beliau bilang tidak mewujudkan maslahat. Terus beliau bawakan beberapa bukti bagaimana itu tidak mewujudkan kemaslahatan. Beliau misalnya membandingkan hukum yang berlaku di negeri beliau, di Mesir tersebut, beliau bandingkan dengan sejarah kaum muslimin sebelumnya. Kemudian beliau sajikan bagaimana hukum yang berlaku di Mesir sebelumnya ketika masih berlaku fikih Islam sebagai sumber hukum. Beliau bilang, enggak. Justru hukum-hukum yang dibuat oleh Perancis ini justru malah menguntungkan penjajah, merugikan bangsa Mesir, termasuk kaum muslimin. Maka beliau bikin proyek namanya menghidupkan kembali fikih. Beliau sebut proyek ini sebagai Ba'thu Asy-Syariah, membangkitkan lagi syariah. Dan di beberapa buku beliau, beliau tunjukkan maksud dari membangkitkan syariah tersebut. Salah satunya adalah beliau punya proyek namanya Ihya Ulumiddin. Beliau bilang, saya ambil ini terinspirasi dari Imam Ghazali, dan ini menguatkan lagi.
kedekatan beliau dengan ulama-ulama Syafi'i. Ya, beliau bilang bahwasanya beliau ingin punya proyek Ihya'ul Ulum, menghidupkan ilmu-ilmu Islam lagi. Beliau sebut begitu. Walaupun beliau basicnya syariah, basicnya fikih, kemudian hukum, tapi beliau punya proyek dan gagasan menghidupkan semua ilmu-ilmu Islam. Dan beliau menghidupkannya lagi dengan cara klasik dan juga cara modern. Ini poin yang sering tidak difahami beberapa pengkritik Al-Allamah As-San'uri. Nanti kita akan singgung di akhir. Ada juga yang mengkritik beliau. Bahkan dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin juga. Ada. Menganggap bahwa beliau karena terlalu sering beliau bilang tajdid, pembaharuan, ya, atau bahkan diterjemahkan sering sebagai modernisasi. Beliau sebut al-fiqhil hadis, fikih modern, sehingga mengesankan Imam Al-Allamah As-San'uri. As-San'uri Basya, mungkin lebih mudah bilang begitu saja. San'uri ini Basya, ini beliau anti pembelajaran fikih klasik. Enggak begitu. Keliru besar. Keliru besar. Dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari gagasan beliau memiliki proyek Ihyaul Ulum tadi, menghidupkan ilmu-ilmu Islam. Makanya beliau tadi bikin Jum'iyatus Syubanul Musriyin, itu diantara hal yang dilakukan di organisasi tersebut adalah mengajak lagi untuk belajar fikih klasik. Ini fikih madhab itu penting. Fikih madhab itu bagi As-San'uri penting. Dan saya selalu ingat perkataan guru saya, Syekh Ar-Rajihi, Hafidhullah, ketika waktu itu kita belajar mata kuliah eh, ekonomi Islam. Kata beliau, yang paling jago fikih ekonomi kontemporer, dialah yang paling jago fikih ekonomi klasik. Itu nggak akan saya lupa tuh omongan begitu. Dan itu apa ya, membuat kita sadar banyak di antara kita itu yang sebetulnya keliru, keliru jalan. Keliru jalan. Ya, alhamdulillah waktu itu saya sendiri waktu itu merasa ya setidaknya alhamdulillah sedang berada di jalan yang benar. Alhamdulillah. Ini memperdalam fikih klasik dan tidak lupa mengkaji fikih kontemporer waktu itu dengan cara yang benar-benar klasik ya, cara fikih madhabi. Alhamdulillah sejak sejak kecil serius memperdalam madhab tertentu dari madhab fikih. Oh, mungkin saya sebut saja madhab Syafi'i. Dan sekaligus juga setelah usia sudah sampai usia tertentu belajar fikih-fikih kontemporer, termasuk ketika fikih Syafi'i ya terpaksa dimarjuhkan ketika berhadapan dengan isu kontemporer. Kita melihat itu. Nah, sebagian orang ketika sadar isu-isu kontemporer melihat bahwa ternyata pendapat mazhab Syafi'i banyak yang dimarjuhkan. Memang meremehkan pembelajaran fikih klasik, dianggap memperlama waktu, dianggap membuat terbelakang dan seterusnya. Keliru sebetulnya. Ya, As-San'uri juga menunjukkan kekeliruan tersebut dengan beliau punya proyek mengajarkan fikih klasik. Termasuk di Universitas Arab League tadi, juga itu salah satu tempat beliau mengajarkan fikih klasik. Mungkin nggak beliau langsung yang mengajar, tapi ulama-ulama lain, ulama-ulama fikih yang benar-benar konsentrasinya di bidang fikih. Karena kalau kita sudah kuat fikih klasiknya, demikian kata guru saya tadi, termasuk juga Hasan Huri, kita akan lebih kuat dalam fikih modern, dalam fikih kontemporer. Oke, karena pada akhirnya fikih nawazil, fikih kontemporer, yaitu penerapan dari apa yang sudah dipelajari di fikih klasik. Maka sedih kalau kita seandainya ini kita anggapnya kita mudah-mudahan yang hadir di sini mengambil imbroh. Jangan sampai kita itu seolah-olah fasih bicara isu-isu kontemporer. Tapi kalau suruh baca Fathul Qorib, mungkin nggak bisa gitu. Jangan sampai, nggak ngerti. Coba maksudnya apa nih? Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai. Itu kita nggak mendaku ya 100% menguasai atau jenisnya, ya kita berusaha lah. Tapi sangat aib kalau seandainya kita seolah-olah fasih ya membaca buku-buku kontemporer dalam fikih atau menjadi dosen atau menjadi penulis atau menjadi ustadz bahasa fikih kontemporer, tapi coba fikih muamalat di Fathul Qorib misalnya atau di Fathul di Yarut Tolibin, itu coba diterangin apa maksudnya gimana,
Ini kita anggap, ini ngapain belajar ini? Itu nggak dipakai dalam kehidupan nyata. Nah, itu salah. Ya, kalau memang nggak kuasain, bilang aja nggak bisa. Bilang aja nggak kuasain. Nggak perlu menjadikan alasannya, buat apa? Nggak kepake. Jangan begitu. Dan saya jika pernah ikut PKPA juga, saya nggak perlu sebut di mana ikut PKPA-nya. Itu mendengar begitu. Ada hakim, ya oknum hakim pengadilan agama yang mengatakan, buat jangan dipakai lagi tuh. Pola pikir fikih klasik jangan dipakai lagi ketika sudah jadi hakim. Enggak, itu keliru besar. Bahkan itu bisa dibilang nggak sesuai dengan konsep hakim pengadilan agama yang di Indonesia. Ya, syaratnya bisa baca kitab kuning, merujuk pada 17 kitab kuning. Kalau sebagai referensi untuk apa refinting, menemukan hukum baru, beristiad lah dalam bahasa agak kerennya dikit. Enggak, ya dibuang. Ya, betul, dia enggak persis mengamalkan fikih klasik yang dia pelajari, umpama dalam mazhab Syafi'i. Karena kita semua tahu undang-undang di Indonesia, termasuk yang terkait dengan agama Islam juga enggak 100% mazhab Syafi'i, bahkan enggak menjadikan mazhab Syafi'i sebagai dasar utama. Tapi enggak benar, ya. Kemudian beliau menggalakkan studi komparatif antara fikih Islam dengan hukum kontemporer, sehingga beliau kalau di dunia barat, Sanhuri termasuk atau disebut sebagai orang nomor satu, ya, dari kalangan komparativis, ya, itu pakar hukum yang konsentrasinya dalam studi komparasi antar hukum. Dia menggalakkan ini. Dan di Mesir terus berkembang kajian-kajian seperti ini, komparasi antara fikih Islam dengan ini, baik secara sejarah, baik secara kasus per kasus, itu beliau demikian. Dan buku yang sangat terkenal dari tulisan beliau adalah Masadirul Haq. Ya, beliau menulis konsep Masadirul Haq. Masadirul Haq ini salah satu pembahasan ulang, modernisasi istilah fikih. Ya, nanti kita mungkin bisa di forum diskusi ada singgungan tentang nadhoriyah fiqhiyah. Nadhoriyah fiqhiyah ini kawinnya fikih dengan hukum. Law dengan fiqh itu kawin, dapat diantara anaknya adalah nadhoriyat fiqhiyah. Salah satu nadhoriyat dan nadhoriyatul haq. Nadhoriyatul haq. Nah, itu Sanhuri menulis buku Masadirul Haq, sumber-sumber hak, gitu ya, sumber-sumber ya hak juga jadi bahasa Indonesia. Kemudian beliau bandingkan antara tiga hukum, hukum Islam, kemudian civil law, dan common law. Beliau bandingkan. Itu buku 2 jilid yang terus sampai sekarang masih dikaji. Termasuk saya waktu ambil mata kuliah tentang Masadirul Haq juga ini jadi bacaan wajib. Ya. Beliau di situ jelas membandingkan, dan ketika bicara fikih Islam, mungkin teman-teman uh, bisa jadi berpikir, beliau fikih Islam, fikih apa yang dibandingkan? Fikih Islam kan banyak mazhab. Beliau fikih Islam semuanya. Jadi beliau menganggap bahwa ketika sudah bicara fikih Islam berhadapan dengan hukum barat, ya maka fikih Islam itu hadir sebagai satu kesatuan. Bahkan begitu juga sivilo. Sivilo beliau ketika bandingkan, beliau secara fair tidak jadikan sivilo satu warna, enggak. Beliau bilang ini hukum Jerman, ini hukum Prancis, ini hukum Swiss. Beliau secara fair sebut. Seolah-olah itu jadi kayak madhab. Atau ketika pakar-pakar hukum Prancis beda pendapat, beliau juga sebutkan. Dan yang terakhir proyek besar beliau adalah melakukan kodifikasi hukum, bersumberkan Islam. Ini yang baru. Kalau kodifikasi hukum, proyek lama, tapi bersumberkan Islam. Karena dia bilang, tapi bukan itu juga proyek Khilafah Utsmaniyah di era Tanzimat. Era Tanzimat tahun 1839 sampai tahun 50-an, 1850-an. Era Tanzimat. Di situ disusun majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, sebuah buku isinya mungkin kita bisa bilang seperti qawaid fiqhiyah isinya. Tapi dia undang-undang sebetulnya. Mazhab Hanafi, dan bicara dominannya muamalat. Nanti di sini salah satu poin kritis penting. Tolong disadari, khilafah Utsmaniyah itu lebih bicara muamalat. Oke, dalam majalah Al-Kamal Adliyah. Dalam majalah Al-Kamal Adliyah, matan kalau diterbitkan saja sebagai matan 1 jilid, tapi syarahnya oleh Syekh Ali Haidar 4 jilid tebal, ya. Eh, saya pelajari tapi tidak seluruhnya ya di saat kuliah. Syekh Ali Haidar.
Kemudian kodifikasi tersebut ya yang dilakukan oleh Khilafah Utsmaniyah di era Tanzimat pertengahan abad ke-19 terinspirasi dari French Code atau hukum Prancis atau Napoleon Code. Itu disebut oleh sebagian kalangan sebagai bentuk Khilafah Utsmaniyah sudah terkolonize, sudah terpengaruh konsep-konsep Barat. Nanti kita diskusikan lebih dalam soal ini di setengah jam terakhir. Tapi yang benar adalah bahwasanya kodifikasi tersebut bukan secara konsep awal ya. Secara konsep awal itu bukan bentuk terwesternkannya Khilafah Utsmaniyah, tapi justru itu bentuk bagaimana mereka tetap menjaga keislaman di era yang berubah. Ya, tetap menjaga keislaman di era yang berubah. Demikian. Dan As-Sanhuri tadi sudah kita singgung, beliau tinggal di Mesir, lahir di Mesir, dan banyak tinggal di Mesir, dan beliau menjadi pejabat politik di Mesir, dan Mesir menggunakan hukum yang sudah terkodifikasi. Ada undang-undangnya ini. Ini gaya-gaya civil law. Civil law di Indonesia lah contohnya. Indonesia menerapkan civil law karena Indonesia bekas jajahan Belanda. Belanda mengambil itu dari Prancis, ini civil law satu keluarga hukum Eropa daratan. Ya, Jerman yang dulu bekas kejayaan Romawi di situ. Holy Roman Empire kan terakhir di Jerman. Hukum Romawi berkembang kemudian menjadi hukum yang disebut sekarang civil law karena dikembangkan oleh Napoleon. Dan walaupun penelitian sebagian Masyaikh Al-Azhar, Napoleon sebetulnya terinspirasi juga dari fikih Islam. Dan nanti jadi satu rangkaian pembicaraan yang bisa menarik di diskusi nanti. Tapi itu bukan bahasan kita. Dan kemudian akhirnya Indonesia berarti hukumnya satu keluarga dengan hukum Mesir waktu itu, yaitu hukum civil law. Civil law ciri-cirinya diantaranya adalah mengandalkan kodifikasi. Undang-undang didiskusikan di Dewan, di Parlemen, kemudian dirilis pasal 1, pasal 2, XYZ. Al-Allamah Sanhuri 50 tahun setelah Mesir menggunakan hukum Mesir, ini tepatnya di tahun 1882. 1882 itu pertama kali Mesir rilis hukum Mesir, turunan dari hukum Prancis. Nah, 50 tahun setelahnya, Sanhuri udah gede. Di tahun 1932, itu Al-Allamah Sanhuri, yang waktu itu sudah doktor dari Prancis, itu hadir di Den Haag, di konferensi hukum komparasi. Pakar-pakar hukum dunia berkumpul di Den Haag, kemudian diskusi. Nah, Al-Allamah Sanhuri itu mengajukan gagasan, ya, bahwa gagasan beliau dan diterima di forum. Hukum Islam posisinya sejajar. Tentu maksud sejajar di sini bukan berarti Sanhuri meyakini hukum Islam sejajar dengan hukum non-Islam. Enggak. Hukum Islam lebih unggul dan itu beliau bilang itu di buku-buku lain. Tapi maksudnya karena waktu itu pakar-pakar hukum non-Barat menganggap hukum Islam itu hukum adat biasa. Bukan sebagai hukum, bukan sebagai law, tapi sebagai custom saja. Maka Sanhuri menunjukkan, enggak, justru ini sama seperti halnya hukum civil law, common law sama, Islamic law. Makanya kalau kita baca buku-buku hukum komparatif, kita akan lihat bagaimana akhirnya para penulis pun dari Barat itu ketika bicara nggak lagi dikotomi antara civil law dan common law, mereka akan bicara kemudian Islamic law. Sebagian mereka makan benar-benar bilang hukum itu 3 di dunia, civil law, common law, dan Islamic law. Sebagian bilang begitu. Sebagian bilang civil law, common law, dan religious law. Nanti di situ ada hukum Islam, hukum agama-agama selain Islam. Tapi gagasan Sanhuri diterima waktu itu. Dan sejak saat itu, pembelajaran hukum Islam benar-benar diseriusi orang Eropa. Benar-benar diseriusi orang Eropa. Sampai hari ini kita lihat ada jurusan-jurusan Islamic Law atau Islamic Studies, mengkaji serius Islamic Law, itu di akademi-akademi barat. Sanhuri melakukan itu nggak cuma di Mesir. Beliau kemudian setelah pulang dari Den Haag, beliau perbaharui kodifikasi hukum Mesir bersumberkan Islam. Walaupun di Mesir tantangannya sangat kuat, sehingga justru proyek beliau lebih di-welcomein itu di Irak dan di Suriah dan di Kuwait, 3 negara. Irak, Suriah, Kuwait. Itu justru lebih welcome. Beliau benar-benar jadi ketuanya untuk pembaharuan kodifikasi hukum Islam setelah mereka tadinya lepas dari Khilafah Utsmaniyah.
atau khilafah Utsmaniyah dibubar lah dalam tim majalah Ahkam Adliyah masih berlaku, kemudian negara sudah merdeka, disusunlah. Maka sampai hari ini negara-negara Syam, Irak itu syariat Islam begitu kuat, walaupun tidak selalu dijadikan secara tekstual dasar negara, tapi ketika hakim tidak mendapatkan jawaban satu khusus, ini ada kekosongan hukum, ada fiksi hukum, misalnya mereka mengambil dari syariat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para kawan-kawan hadirin yang berbahagia, di buku Dekolonisasi, Syekh Rafiq itu mengutip dari Profesor Wael Halak, dan ini nama besar juga, Profesor Wael Halak di bidang hukum Islam, dosen di Columbia University, New York. Beliau bilang bahwasanya kolonisasi itu berdampak terhadap hukum Islam dalam 3 poin. Dalam epistemologi, dalam kontennya, dan berdampak juga ke institusi fuqaha. Untuk konten jelas lah ya. Poin kedua ini jelas. Misalnya aturan Islam dalam satu isu pidana, kasus pidana tertentu hukumnya X, tapi penjajah hukumnya Y, jadinya Y yang berlaku. Itu jelas dalam konten. Maka kita lihat negara-negara kaum muslimin termasuk Indonesia yang tadinya sebelum datang penjajah, atau ungkapan bercanda sebagian teman, sebelum datang negara api menyerang, itu menerapkan aturan-aturan Islam seperti Sultan Aceh, Sultan Tidore, Sultan Demak, dan seterusnya, menerapkan aturan Islam persis seperti Minhajul Thalibin atau dengan sedikit variasi. Itu jadi enggak seperti itu lagi. Bahkan kita semua tahu di antara idenya Stockholm, salah satu tokoh besar di dunia Orientalism, yang beliau atau dia ini tempat kerjanya adalah di Indonesia, itu beliau kan punya teori atau mendukung juga teori resepsi. Akhirnya hukum Islam ya dibiarkan hanya pada beberapa kasus, ahwal syakhsiyah misalnya. Itu setidaknya yang berlaku di Indonesia, dan di beberapa negara mirip konsepnya. Kalau di India, Inggris melakukan perubahan konten itu di kasus Anglo-Muhammadan Law. Punya konsep Anglo-Muhammadan Law. Itu hukum Islam di kerajaan Mughal diganti dengan beberapa hukum Inggris. Konten jelas. Nah, bagaimana maksudnya dengan epistemologi? Jadi gini, jadi hukum Islam itu sebelum kedatangan penjajah, negara nggak menentukan hukum. Yang menentukan hukum adalah para fuqaha atau para ilmuwan-ilmuwan fikih. Para ilmuwan fikih. Misalnya kita lihat sejarahnya Khilafah Bani Abbas lah, Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah kita nggak kenal. Ceritanya mereka mengeluarkan undang-undang Abbasiyah, itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada, ya udah, negara ngurusin aturannya berdasarkan apa? Ya ngikutin aturannya para ulama. Ya itulah ulama fikih, diskusi, mereka mengkaji, ya itulah yang berlaku di negara. Persis itulah. Negara nggak ada ceritanya bikin undang-undang baru, bikin aturan beda dengan aturan ulama, nggak ada. Begitu tingginya aturan ulama. Dan ini sekaligus kita bahas sekaligus institusi fuqaha, betapa kedudukan mereka itu sebagai lawgiver, boleh kita bilang, atau lawmaker, institusi fuqaha. Itu begitu terus. Nggak ada cerita. Bahkan ketika negara dalam tanda kutip waktu itu, Khalifah Bani Abbas, Khalifah Harun al-Rasyid datang ke Madinah dan bilang mau Al-Muwatta, ini buku hadis Imam Malik yang di dalamnya ada fikih Maliki, fikih Imam Malik di situ. Karena nggak cuma hadis, tapi ada pendapat-pendapat Imam Malik di situ kumpul. Mau digantung di Ka'bah dijadikan undang-undang negara, Imam Malik menolak. Enggak. Orang-orang udah punya pendapat, ulama udah di semua negeri, mereka diskusi fikih. Saya enggak, penyeragaman seperti ini keliru. Ya terus berlangsung begitu. Jadi itulah hukum Islam yang sebenarnya begitu. Hukum Islam sebenarnya hukum dari fikih. Hukum bukan negara yang menentukan apa itu hukum, tapi ya sudah, fuqaha yang menentukan, negara mempraktekkan. Nah, dari sini kita juga paham bahwasanya konsep trias politika itu nggak tepat dibilang nggak Islami, agak keliru. Ya, ya betul, Nabi SAW melakukan tiga-tiganya, dan para khalifah juga begitu. Tapi
masa ketika khalifah sudah tidak lagi mujtahid fikih yang sesungguhnya, mereka berkuasa misalnya atas dasar taghallub, atas dasar kekuasaan ayahnya atau leluhurnya. Mereka nggak lagi fakih, nggak lagi fakih. Otomatis mereka ngerti ya, itu juga menariknya, mereka para khalifah tersebut paham diri, mereka nggak paham fikih ya mereka menunjuklah atau memperhatikanlah pendapat para fuqaha, mengangkat hakim-hakim yang mereka para ahli fikih seperti di zaman Abbasiyah ketika khalifah-khalifahnya bukan lagi ahli fikih, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum yang mereka fuqaha juga di saat yang sama, Al Hasan fuqaha, bahkan let's say Muawiyah pun sangat dalam keilmuan Islamnya. Setelah itu kan enggak. Maka mereka mempercayakan hal-hal seperti ini, termasuk peradilan, udah diserahkan kepada ahlinya. Nggak lagi mengadili langsung. Nggak mengadili langsung lagi. Tidak seperti Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Jadi trias politika nggak serta-merta nggak Islami. Walaupun itu bukan konsep dasar yang bukan konsep yang betul-betul Islami, tapi dibilang nggak Islami juga keliru. Dibilang nggak Islami juga keliru. Oke, jadi saya pikir sudah jelas yang dimaksud dengan problem epistemologi itu setelah datang penjajah, ulama disingkirkan, mereka punya pendapat ya pendapat, fikih ya fikih, hukum ya hukum. Dan bahkan nggak dirujuk. Ya, nih, alih-alih dirujuk, kemudian mungkin ditolak, enggak, dirujuk pun enggak. Jadi dunia yang berbeda, dunia ahli fikih dengan dunia ahli hukum jadi dunia yang berbeda. Dan itu kita semua orang Indonesia rasakan lah, kita rasakan. Sian, bahkan sekelas MUI saja, ya itu berdasarkan penelitian para pakar ya, fatwanya tidak otomatis mengikat dari sisi hukum, enggak ada di undang-undang apa namanya perundang-undangan masukkan fatwa MUI nggak ada. Ya, kecuali kalau hukum menjadikannya sebagai pedoman. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, jamin produk halal, menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan, atau Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan. Baru itu. Lebih dari itu, ya MUI mengharamkan apa? Negara mungkin tidak mengharamkan hal tersebut. Ini dampak kolonisasi. Apakah Hasan-Huri mengatasi tiga-tiganya? Jawabannya iya. Tapi saya langsung ke sini, di sini ya. Sebagian pihak justru menuduh Hasan-Huri sebagai pihak yang sudah terkolonisasi. Kenapa? Kata mereka, karena dengan kodifikasi, tapi ini kita hargai, pendapat ini punya poin kebenaran. Bahkan sangat banyak sisi kebenarannya. Kata mereka, dengan adanya kodifikasi, fuqaha jadi tersingkirkan. Ya betul, itu benar adanya. Tapi kodifikasi yang diinginkan Hasan-Huri dan yang beliau jalankan tidak menyingkirkan peran fuqaha. Justru menghadirkan peran fuqaha. Fuqaha dihadirkan. Dan benar-benar Hasan-Huri menjadikan syariah sebagai dasar. Beliau punya rumus begini. Hukum, jika ada dalam syariat ijma, maka langsung dipraktekkan. Ya, menurut beliau gitu. Kalau hukum di dalam Islam sudah sampai titik tawabit, ketetapan, misalnya contoh, homoseksual haram, langsung itu jadi aturan. Langsung jadi aturan. Poin pertama, kalau ijma langsung jadi aturan. Langsung jadi undang-undang. Kalau khilaf, maka ditarji yang paling cocok dengan maslahat zaman sekarang. Dan kalau kita belajar fikih komparasi antar madzhab fikih muqarin, atau boleh juga disebut muqaron, itu kita akan sadar bahwasanya ada hal-hal seperti itu. Pun di MUI sendiri melakukan hal tersebut, memilih pendapat yang lebih kuat. Cuma kalau menurut Hasan-Huri, patokannya nggak harus yang paling kuat dalil, tapi yang paling cocok dengan perkembangan maslahat di masyarakat. Dari sini kita lihat bahwasanya pengaruh idenya Hasan-Huri itu yang menyebar sampai hari ini. Misalnya, para ulama ketika bicara tentang Bai'ul Urbun, tentang bicara tentang DP dalam jual beli. DP dalam jual beli hadisnya bermasalah, dipermasalahkan para ulama. Gitu kan? Dan mazhab yang menerima, membolehkan DP dalam jual beli, itu ya mazhab Hanbali.
Ini bahkan para ulama Hanabila, sebagian mereka bilang ini mufradatul madhab, termasuk yang bersendirian pendapat madhab Hanbali. 3 madhab lain nggak membolehkan. Madhab Syafi'i nggak boleh itu DP jual beli, nggak boleh. Dia membeli apaan tuh? Bayar untuk apa? Sesuatu yang majhul, sesuatu yang nggak berwujud, dan seterusnya lah. Nah, tapi kita lihat lembaga-lembaga fatwa modern, termasuk IOV sendiri, mengokekan Riyal Urbun. Dan mereka pada akhirnya memakai satu prinsip lain selain masalah melihat dalil, yaitu apa? Sesuatu yang sudah terjadi marak di masyarakat. Maka kita justru malah mencari bagaimana supaya akad di masyarakat yang sudah menyebar tersebut jadi sah, islami. Enggak disebut, nah kali ini syariat supaya membenarkan kenyataan, enggak. Tapi justru ini mengamalkan sebuah konsep dalam Islam disebut dengan konsep al-fatwa biqaulin marjuh. Al-fatwa biqaulin marjuh. Dan ini boleh. Bukan termasuk tatabur khos. Tapi justru termasuk tatabur khos yang dibolehkan kalau itu disebut tatabur khos. Karena ulama katakan al-ifta bil marjuh, memfatwakan sesuatu yang marjuh, itu boleh manakala ada hajah amah. Bahkan sebagian mereka bilang hajah khosoh pun boleh. Yani kalau ada kebutuhan umum, oh boleh mufti memfatwakan pendapat yang lemah. Asal ada yang berpendapat nih. Oh, ada nih pendapat ini nih, nggak apa-apa. Ikutin aja. Nah, gagasan tersebut yang mempopulerkannya adalah As-Sanhuri. Mempopulerkan kata beliau teori kedua. Pertama kan kalau ijma langsung jadi hukum. Beliau bilang, kalau khilaf, pilih yang paling cocok maslahat modern. Nah, ini nggak apa-apa ya nih. Menurut kan talfik yang model seperti ini nggak terlarang mutlak. Ini atau ulama nggak ijma itu haram. Banyak yang membolehkan. Banyak membolehkan al-ifta bil marjuh. Kalau tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada dalam fikih Islam bicara tentang itu, isu kontemporer misalnya, maka beliau bilang, kita lihat hukum-hukum selain Islam sudah bicara belum? Yang ketiga, kalau sudah, maka diambil pendapat yang paling menguntungkan maslahat dari pendapat-pendapat hukum non-Islam tersebut, sekaligus tidak bertentangan dengan Islam. Yang aturan ketiga beliau. Kata beliau, kalau, mungkin saya baca teksnya, tapi saya pikir cukup saya paparkan secara jelas begitu. Insya Allah teman-teman sekalian bisa lihat dalam buku-buku beliau bagaimana beliau menghadirkan gagasan-gagasan tadi. Kata beliau, kalau seandainya ya dia tidak menemukan jawaban dalam buku fikih Islam, cek. Ini kenapa nih? Oke, nggak ada jawaban dalam buku fikih Islam. Misalnya, kita nggak nemu masalah kontemporer AI misalnya di fikihnya ada AI. Maka langsung melihat hukum-hukum Barat. Kalau ada jawabannya dalam hukum Barat, maka dilihat ambil pendapat yang paling sesuai dengan syariat Islam. Atau sesuai dengan masalah tapi nggak bertentangan dengan aturan Islam. Kalau nggak ada juga jawaban di hukum-hukum Barat, baru berijtihad mulai dari baru. Ijtihad insya'i. Berarti ada 4 langkah. Pertama, kalau ijma dalam Islam ada dan ulama sepakat, itu harus jadi hukum. Kedua, dalam fikih Islam ada tapi khilaf. Pilih yang paling sesuai dengan maslahat modern. Tiga, dalam fikih Islam nggak ada. Dalam hukum Barat ada, diambil dari hukum Barat atau let's say hukum non-Islam yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan paling sesuai maslahat. Jadi, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka dia diambil. Kalau nggak ada juga di hukum-hukum Barat nih, benar-benar baru sama sekali, fikih belum bicara, hukum Barat belum bicara, maka baru berisiat mulai dari awal sesuai dengan aturan Islam. Jelas nggak nih 4 langkah ini? Nah, itu maksud dari beliau menjadikan fikih Islam sebagai sumber hukum. Dan ini bedanya beliau dengan sebagian orang hari ini yang kita hargai. Bilang begini, nggak apa-apa pakai undang-undang, ya, asalkan nggak bertentangan dengan fikih, nggak bertentangan dengan syariah. Itu nggak salah total pernyataan tersebut. Tapi gagasan As-Sanhuri nggak begitu. Gagasan As-Sanhuri fikih itu sumber, bukan cuma sangat bertentangan, enggak, fikih itu sumber.
poin ketiga itu mungkin sekilas seperti mendukung teori tadi. Enggak. Karena pada akhirnya kita menilai hukum barat dari sudut pandang Islam. Jadi tetap menjadikan fikih Islam sebagai sumber hukum. Jelas ya? Jadi beliau enggak terkolonize, enggak. Dan gagasan kodifikasi, sebetulnya kalau kita lihat ulama-ulama fikih klasik sekalipun, mereka juga punya yang mirip kodifikasi. Kita semua tahu di era Mamluk, khalifah itu menunjuk 4 hakim agung dari 4 mazhab. 4 hakim utama, 4 mazhab, kemudian ditunjuk hakim tertinggi, Qadil Qudah. Bagaimana ceritanya? 4 hakim, 4 mazhab ini, mereka menentukan apa yang jadi putusan. Kalau mazhabnya sendiri masih berbeda. Nggak mau kita semua tahu, di era Mamluk, mazhab sudah rapih. Mazhab Syafi'i sudah punya Minhajul Thalibin. Kita semua tahu di era Mamluk, dalam Hanbali sudah punya, let's say, Muqni waktu itu. Waktu itu andalan Muqni. Kalau sekarang, peradilan Saudi merujuk 2 kitab fikih mazhab Hanbali, yaitu Muntali Rodat dan Al-Iqna, dengan 2 syarahnya, Syaful Qina dan Daqiqul Imam. Jadi mereka sudah melakukan kualifikasi, melakukan tarji internal. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat ini diunggulkan, Asloh, Auhar, ada pendapat minor disebutkan tapi tidak dijadikan pendapat mu'tamad. Itu salah satu wujud kodifikasi. Karena pada akhirnya kodifikasi ketika sudah jadi undang-undang, even dalam sivil law sekalipun yang modern, hakim tidak benar-benar terjebak dan tidak bisa melakukan refinting, bisa. Apalagi sekarang kenyataannya, dan itu yang digagas oleh Santri juga, hakim nggak boleh benar-benar terikat dengan undang-undang. Dia bisa beristihad sendiri, dia bisa. Karena civil law makin mirip common law makin mirip civil law. Ini mengarah ke tengah. Kalau kita orang Islam bilang, mengarah ke Islamic law. Begitu. Jadi beliau nggak bisa dibilang terkolonize. Bahkan beliau sendiri menghidupkan konsistensi fuqaha. Bahkan saking islaminya beliau nih, Sanhuri. Ini catat faidah penting. Saya pikir nih faidah terbesar malam ini mungkin bisa jadi. Kalau yang tadi dianggap biasa-biasa aja, udah sering dengar, mungkin ini salah satu poin penting. Adalah berbeda dengan sebagian orang yang mungkin menyebut diri sebagai mengikuti pembaharuan atau sejenisnya. Ya. Kita dengar mereka kadang meremehkan ijma. Ya. Karena dianggap ijma ini mengikat, membelenggu, menghadang mereka dari, mereka sebut modernisasi, tapi sebetulnya itu tafkik, ya, dekonstruksi. Misalnya, ini Islam mengharamkan ini. Oh enggak, zaman sekarang udah nggak zaman lagi mengharamkan itu. Kita bolehkan. Padahal itu ijma, ulama sepakat, nggak bisa kita cari pendapat lain. Enggak, salah besar. Imam As-Sanhuri, Al-Alam As-Sanhuri justru malah bilang ijma ini dasar penting. Tadi sudah saya bilang, kalau udah ijma maka fix thawabit, nggak bisa pilih pendapat lain. Fix. Tapi beliau bilang, ijma ini justru, ini poin penting, ijma justru bukti Islam sangat fleksibel. Oh gitu, Islam sangat modern kata beliau. Kan gini, secara teori deh, secara teori. Lebih mudah mana? Ijma zaman dulu atau ijma zaman sekarang? Saya tanya dulu. Coba saya tanya yang hadir di sini. Saya pikir saya ada beberapa ustadz. Lebih mudah ijma zaman dulu apa ijma zaman sekarang? Ini secara teori ya, secara teori. Lebih mudah mana? Tahu ijma zaman dulu apa ijma zaman sekarang? Ini kalau tentu kita ambil pendapat jumhur. Oh, ijma itu fikul asar. Ijma di setiap masa. Ada pendapat ijma hanya era sahabat. Nah, lebih mudah mana kira-kira? Ini ulama sepakat kan? Ijma tuh ulama sepakat. Ya enggak. Secara teori aja, secara teori. Jadi, misalnya zaman sekarang ada secara teori ya. Yang kalau andai mustahil ada, dengan adanya WhatsApp, adanya Zoom dan seterusnya, atau transportasi mudah, ada pesawat dan seterusnya, tiket pesawat murah, waktunya cepat, lebih mudah zaman sekarang. Secara teori gitu ya. Masalahnya zaman sekarang adalah yang qualified-nya itu gimana, kemudian ulama benar-benar ulama atau bukan, dan seterusnya, itu jadi masalahnya di situ. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya lebih mudah zaman sekarang, secara teori. Kata Hasan Huri, memang ijma lebih mudah zaman sekarang. Dan kata beliau, menghadapi isu kontemporer, ulama tuh tinggal ijma aja,
Jadi itu syariat yang sawabit. Nah, tinggal kata beliau contohkan tunjuk perwakilan ulama yang mereka setuju ini ulama top kita. Ulama Indonesia itu tunjuk satu. Dan kirim masing-masing semua ulama Islam kira-kira sudah dihubungi. Kalau mereka nggak datang, maka mereka meridoi perwakilan. Ya, intinya andai mereka setuju atas satu hukum tersebut nggak ada di fikih klasik. Terus setuju satu hukum, jadi itu sawabit, jadi itu hukum fikih Islam fix. Karena sudah ijma qot'i kan berarti. Jadi kata beliau, banyak masalah modern justru bisa diselesaikan dengan ijma. Diwujudkan ijma dengan begitu. Jadi ijma bukan pembelenggu, justru pembuka pintu istiar kata beliau. Sekarang saya tanya yang hadir di sini, mana lebih tinggi? Ijma berdalil dengan ijma, berdalil dengan Quran. Saya nggak bicara hadis dulu. Mana lebih tinggi? Nih yang belajar usul fiqh. Berdalil ijma lebih kuat. Ayat bisa aja multi tafsir. Itu menurut kamu. Ayatnya jadi landasan kamu. Menurut saya dalilnya beda. Sudut pandangnya beda. Itu ayat. Kalau ijma, enggak ada titik. Jadi kata beliau justru untuk mewujudkan jawaban atas isu-isu kontemporer, justru ijma. Makanya Sanhuri kemudian menggagas apa yang disebut dengan proto-oki. Kita kenal sekarang oki. Itu gagasan Sanhuri dalam buku Al-Khilafah, dalam disertasi beliau di tahun 1926. Itu gagasan beliau. Kata beliau, khilafah sudah nggak ada. Gantinya khilafah kata beliau oki. Beliau nggak sebut itu oki, beliau sebut Al-Jamiatul Arabiyah, Arab League. Ya sekarang mirip seperti Arab League yang hari ini kita saksikan ya, atau konferensi negara-negara Timur Tengah, masa-masa sejenis. Dan gagasan beliau tentang ijtihad jama'i tadi, ulama ngumpul kemudian menyepakati. Itu beliau ngomong tahun 26. Sini ada orang ngomong dia nggak? Tahun 27 Majelis Taji berdiri. Saya nggak tahu. Dan pengalaman saya, mereka nggak ketika mendirikan Majelis Tarjih, kayak Mas Mansur nggak sebut-sebut Sanhuri. Ya, tahun 26 kan wafat tuh apa namanya? Jadi Ahmad Dahlan. Nah, tapi gagasannya kita bisa terka itu didapat kayak Mas Mansur itu ketika beliau di Al-Azhar, karena gagasan tajrid dan seterusnya itu di Al-Azhar. Apalagi beliau juga bertemu langsung Syekh Rashid Ridho sebagaimana Kiai Ahmad Dahlan, dan Syekh Rashid Ridho sebenarnya yang mengusulkan ijtihad jama'i dalam majalah Al-Manar. Tapi ide itu terus digulirkan dan dikembangkan As-Sanhuri. Beliau bilang ini justru Arab League atau OKI itu menjadi wadah para ulama dunia kumpul. OKI-nya menjadi pengganti khalifah, kekhilafahan. Itu pada akhirnya kita tahu sejarah khilafah mereka nggak harus satu negara jadi satu, enggak. Atau 10 negara jadi satu. Tapi cukup ada satu yang memayungi masing-masing ngurus negara sendiri. Dan khalifah boleh ganti-ganti. Ini juga salah satu poin penting bahwa khalifah tuh nggak harus seumur hidup. Khalifah nggak harus seumur hidup, nggak harus seumur hidup. Di antara dalilnya adalah Al Hasan, para ulama, para sahabat mereka tidak mengingkari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang beliau melepaskan jabatan khalifah karena beliau masuk sehat walafiat. Beliau lepas. Itu jadi dalil bahwa khalifah nggak harus seumur hidup. Berarti bisa aja Oki itu pimpinan Oki gitu ya. Jadi khalifah kemudian ganti-ganti setiap 5 tahun sekali, setiap setahun sekali. Dan menariknya kita kenapa konsep tersebut hari ini G20 misalnya, Indonesia pernah jadi presiden G20, presidensial. Indonesia sekarang jadi presiden ASEAN. Yang bisa dibilang kita, kepala negara Indonesia itu ini khalifahnya ASEAN, kan gitu. ASEAN gitu. Dan itu nggak bertentangan Islam. Konsep khalifah pada akhirnya, yang Nabi bilang al-khilafatul thalathun, sana nggak satu model. Nggak satu model. Wallahu nisab, sedikit jawaban atas dua iskal tadi, apa benar Sanhuri terkolonisasi enggak? Namun apa relevansi Sanhuri bagi Indonesia? Saya masih ada waktu 1 menit. Tadi sudah tersinggung, semua sudah terjawab, tapi saya pertegas saja. Bosnya idenya Sanhuri ya disadari atau nggak disadari itu tersebar ke seluruh negara. Hanya saja bedanya kalau di Indonesia kita karena sudah menyepakati menjadikan dasar negaranya adalah Pancasila, maka kita nggak bisa 100% mengamalkan gagasan Sanhuri. Sanhuri mau sumber hukum tuh ya fikih Islam, sumber hukum ya Islam, sumber hukum syariah. Dan kita
lihat di sejarah ayahanda kita dari Muhammadiyah, dari NU, dari parpol Islam, mereka mengusulkan itu, termasuk di sidang konstituan tuh, tahun 55 sampai 59. Tahun 59 keluar dekret 5 Juli, kita semua hargai itu semua, dan kan para ayahanda kita yang dulu berjuang menjadikan atau mengusulkan Islam sebagai dasar negara pun menyetujui hal tersebut. Mari kita jaga kesepakatan tersebut. Istilahnya kalau bahasa Muhammadiyah, darul ahdi wa syahadah, sepakat. Tapi sisi relevannya adalah kita berusaha, kalau kita jadi pakar hukum atau yang bisa bicara lah di parlemen misalnya, jadi anggota dewan, terus jenisnya, nggak harus di pusat, juga di DPRD, kita berusaha agar aturan-aturan yang dijadikan produk hukum itu tidak bertentangan dengan Islam. Itu saja. Itu relevansinya, dan itu bagian dari perjuangan. Dan itu hak konstitusional warga negara Indonesia, siapapun dia, dan itulah pembuktian kalau memang ada seorang politisi bawa-bawa Islam dalam sikap-sikap politiknya atau kampanyenya, ya pembuktian harusnya Anda ketika sudah jadi anggota dewan, Anda tidak usulkan dan tidak setuju hal-hal yang nggak sesuai dengan Islam. Sudah tanggung jawab Anda. Kalau nggak, Anda berarti memanfaatkan agama saja untuk naik, setelah naik Anda abaikan agama Islam. Nggak gitu. Tapi tetap Indonesia kita jadikan sumbernya Pancasila, fattaqullaha mastata'tum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan di Indonesia, dan semua akan sadar ketika semakin banyak aturan-aturan Islam tunjukkan keindahannya, bahwasanya yang benar memang adalah aturan Islam. Barangkali, dan saya tidak bisa lebih dalam daripada ini mengingat waktu ya, walaupun sebetulnya seru sekali untuk mendiskusikan lebih dalam, berikan contoh-contohnya, tapi saya sudah berikan singgung-singgungan sedikit tadi. Silakan kalau misalnya mau pindah ke saja. Baik, jazakumullah khairan kasiran Ustaz Nur Fajri atas materinya pada malam hari ini dan dekolonisasi ya tadi. Dari pandangan Abdul Razak El Sanhuri. Mungkin setelah ini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Jika ada rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri, mungkin bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Terima kasih. Tidak harus pertanyaan mungkin ya, bisa tanggapan atau komentar seperti itu juga bisa. Di sini Saudara Ismail sudah ada pertanyaan sebetulnya dari Ustadz Rizky. Oh, udah ada ya, Ustadz ya. Saya jawab dulu deh. Baik, Ustadz. Mau dibacain atau saya baca sendiri? Mungkin saya bacakan saja, Ustadz ya. Oke. Yeah. Izin tanya, Ustadz, kenapa beliau harus merujuk ke hukum barat dan tidak langsung ke tahapan keempat, yaitu langsung ijtihad dan ada para ulama? Bagaimana? Oke. Menarik, Mas. Jawabannya adalah karena yang dipandang As-Sanhuri, kaum muslimin itu sudah hidup di satu planet yang sama dengan non-muslim. Kan gitu. Dan beliau nggak mau ketika udah diberlakukan satu aturan oleh negara-negara barat dan seterusnya, kemudian kita capek-capek lagi nyari suatu dari kita sendiri yang pada akhirnya ketika kita berbeda pendapat, kita cari yang paling cocok maslahat, kan ujung-ujungnya begitu. Jadi sekali lagi jangan disangka Sanhuri mengabaikan istihad, enggak. Tapi beliau ingin mempermudah proses istihad. Cara mempermudahnya apa? Kalau ada isu di buku fikih Islam nggak ada. Tapi itu isu sudah dijawab oleh, sudah ada undang-undangnya di negara barat atau sudah ada pendapatnya dari pakar hukum barat. Ya tinggal kita nilai pendapat yang ada tersebut, kita ambil, kita pelajari, nggak langsung diambil, hati-hati. Dipelajari dulu, sesuai dengan prinsip Islam. Kalau sesuai ya udah, bagus, alhamdulillah ya. Karena menurut As-Sanhuri, dan ini menurut semua muslim sih, Islam itu rahmatan lil alamin. Itu nas Quran kan, Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang itu kan bicara ke Nabi. Nabi pembawa risalah Islamiyah. Kata beliau, jadi syarat Islam itu dinikmati maslahatnya tidak hanya orang muslim tapi juga non muslim. Kata beliau. Karena itu di antara wujudnya adalah seperti tadi. Ya sudah, kalau sudah ada ya jawaban dari hukum, let's say hukum Amerika, udah ada jawaban, mereka udah tentang AI. Di Amerika udah ada aturan ini, ya udah
Tinggal agar lebih mudah, kita lihat aturan AI di Amerika, misalnya, nggak boleh buat ujian, nggak boleh buat ini, boleh. Diuji dengan kacamata syariat Islam. Ya udah, kalau oke, oke. Nggak oke, menang syariat Islam. Jadi tetap syariat Islam itu sumber. Tetap syariat Islam itu sumber karena ketika kita menilai pendapat dari hukum non-Islam tersebut, maka berarti kita menilainya dengan aturan Islam. Sah-sah saja. Mirip-mirip gini, Nabi SAW ketika para sahabat di Ansor itu melakukan praktek salam. Nabi setujui. Nabi hanya menegaskan syarat. Al-Islam fi falyuslif fi syai'in ma'lum wa fi kalim ma'lum ila jalin ma'lum. Itu aja. Dalam tanda kutip, ya tidak ada aturan syariat khusus baru gitu. Nggak seperti salam. Nggak gitu. Kasus Aroya, kasus yang tadi saya sebutkan beberapa contoh sama Nabi, ya bisa dibilang Nabi mengadopsi aturan Arab jahiliyah atau aturan Persia atau aturan Romawi dan ditimbang dengan kacamata Islam. Ya, walau hanya saja kalau zaman Nabi ya kita bisa bilang itu jadi sunnah ya, sunnah ikroriyah atau sunnah takririyah. Itu aja sih masalahnya, beda di situ. Tapi penerapannya di zaman sekarang adalah dengan bahwasanya adat istiadat itu ketika sampai level ijma bisa. Level ijma bisa. Misalnya walaupun ada khilaf di sebagian madhab ya. Misalnya istisna, saya beri contoh istisna. Istisna nggak boleh menurut madhab Syafi'i, boleh menurut madhab Hanafi. Dalilnya Hanafi karena dia udah adat, istiadat. Istiadat berlangsung lama. Kata madhab Syafi'i enggak lah. Ada istiadat nggak cukup kalau bertentangan dengan syariat. Kata madhab Hanafi, tapi ada kebutuhan. Nah, ini dia Sanuri jadi dalam beberapa kasus ketika udah isu kontemporer banyak ngambil madhab Hanafi. Malah beliau ketika selesai menyusun undang-undang Irak itu beliau bikin syair. Artinya kurang lebih gini. Wahai Abu Hanifah, fikihmu sudah terwujud kekal hingga zaman modern. Ini bahasa kurang lebih begitu. Jadi, beliau lagi di Irak, kita semua tahu Imam Abu Hanifah wafat di Irak, hidup dan seterusnya di Irak, ya. Beliau bilang gitu, wahai Imam Abu Hanifah, fikihmu kekal sampai sekarang ya, masih tersisa. Begitulah kurang lebih baca ya Allah misal. Jadi beliau sebagai yang kita bilang pembelajar di madhab Syafi'i secara dasar keimanan beliau, tapi ketika sudah bicara isu kontemporer beliau udah nggak lagi terjebak. Ya beliau merelakan madhab Syafi'i beliau untuk kemudian melihat apa yang lebih menjawab. Dan kenyataannya waktu itu memang undang-undang yang sudah ada di Khilafah Utsmaniyah dibangun di atas madhab Hanafi. Makanya nggak heran kalau dan itu berlaku di banyak negara Arab karena Khilafah Utsmaniyah luas sekali. Dan madhab Hanafi ya juga itulah hukum Islam yang benar-benar berinteraksi langsung dengan Eropa waktu itu. Ya hari ini aja misalnya. Orang-orang Turki, orang-orang Bosnia, orang-orang Albania, mereka orang Eropa. Mereka madhabnya Hanafi, interaksi langsung. Jadi begitulah Allah Muhammad. Mudah-mudahan bisa menjawab Ustaz Rizky. Kalau mau dikritik boleh, silakan. Tapi manusia Hasanuri nggak sempurna ya, bisa dikritik itu memang. Allah Muhammad. Silakan yang lain. Ustaz Rizky, kalau Ustaz Rizky Pradana, silakan. Atau Saudara Ismail mungkin dipersilakan. Monggo, Ustaz Rizky. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik temanya malam hari ini, Ustaz. Saya ingin mungkin bertanya dan berdiskusi, Ustaz ya, karena kebetulan kuliah hukum juga ya, kuliah Islam. Jadi ini sesuai dengan jurusan lah. Sekarang ini, Ustaz, saya dengar dari beberapa, karena teman-teman kuliah juga ada yang hakim PA gitu. Seperti ada wacana gitu ya, bukan wacana, seperti anggapan yang penting itu nilai-nilainya aja. Hukum Islam itu jangan diambil mentah-mentah, tapi yang penting nilai-nilainya aja. Karena alasannya Indonesia itu kan negara ketuhanan kalau kata Mahfud MD ya, bukan negara Islam, bukan negara sekuler, tapi negara berketuhanan yang mana konsekuensinya adalah bisa mengambil hukum dari agama tertentu tapi tidak mentah-mentah seperti itu gitu.
seperti ngambil hukum rajam langsung bulat-bulat, hukum potong tangan bulat-bulat gitu. Tapi yang penting nilai-nilainya. Nilai-nilai Islam itu apa? Nilainya keadilan, itu memberikan maslahat, seperti itu. Jadi yang penting itu nilai-nilainya aja gitu. Nggak usah kita ambil bulat-bulat syariat Islam itu. Karena yang penting dalam Islam itu adalah menegakkan nilai-nilai kesetaraan, nilai maslahat dan nilai keadilan. Seperti itu, Ustaz. Itu apakah cukup? Artinya kalau cuma nilai-nilai doang ya sudah, berarti apa yang diterapkan orang di Indonesia ini sudah benar gitu, karena tidak perlu kita membawa Islam, hukum fikih Islam itu dipraktekkan langsung secara bulat-bulat sebagaimana kayak di Aceh gitu ya. Gitu Ustaz. Terima kasih jawabannya. Oke. Terima kasih banyak Syekh Rizky. Ya, saya jawab dengan dua jawaban dulu ya, dua jawaban ya. Jawaban pertama jawaban non keindonesiaan. Kita lepas dulu dari bingkai Indonesia. Nah, tadi sudah saya bilang, ketika bicara Indonesia, kita nggak boleh lupa Dekret 5 Juli 59. Itu nggak boleh lupa. Ya, nggak boleh lupa. Dan kita semua punya lah konstitusi dan undang-undang tentang perundang-undangan, aturan-aturannya. Kita punya. Kita abaikan dulu konsep keindonesiaan, kita bicara terlepas dari variabel tersebut. Ya. Jawabannya adalah benar, tapi salah. Salahnya karena konsep tersebut kalau diterapkan apa adanya, yang penting nilai-nilainya. Kita tanya, bagaimana kalau ulama ijma atas satu hukum? Ya, let's say tadi diberi contoh rajam. Ulama ijma qot'i, ijma sahabat bahkan. Nggak bisa dibantahkan tuh kalau kita bicara usul fikih Islami, nggak bisa menolak rajam, nggak bisa. Nggak bisa menolak rajam. Menunda pelaksanaannya mungkin, ya, menunda pelaksanaannya karena atau ya pada akhirnya rajam kan ketat syaratnya. Sejarah Islam selama 15 abad nggak ada kasus rajam karena pembuktian tuh nggak ada. Yang ada karena pengakuan, kan gitu ya. Kita semua belajar fikih ya tahu bahwasanya nggak ada sejarahnya 4 saksi kemudian dia dirajam, nggak ada. Yang ada semua pengakuan saja. Yang berzina ngaku minta dihukum karena begitu susahnya. Tapi nggak boleh dibilang kita nggak butuh lagi hukum rajam, yang penting adil. Enggak, kenapa? Kok nggak bisa begitu? Karena udah ijma. Jadi saya bilang pernyataan yang penting nilainya benar tapi salah. Salah karena kalau ada kasus ijma mau dilanggar, hanya beralasan yang penting nilainya, nggak bisa. Kalau nggak ijma, benar. Itu nggak ada pendapat ulama. Jadi ada dua kemungkinan kalau nggak ijma. Ulama khilaf. Umpama, apa hukuman bagi gay? Apa hukuman bagi gay? Menurut mazhab Syafi'i hukumnya rajam. Mazhab lain ada yang hukumannya takzir, mazhab lain ada yang dibakar. Ada yang dilempar dari atas, macam-macam. Ya, khilaf. Ya, ini khilaf masalah hukumannya aja. Ulama ijma perbuatannya haram. Beda khilaf masalah hukumannya. Nah, baru kita bisa bilang yang penting nilai keadilan. Walaupun takzir nggak masalah. Takzir nggak masalah. Ini cambuk, oke lah cambuk. It's fine. Mazhab Hanafi, let's say. Atau ulama nggak ada pendapat, belum ada pendapat. Ya, misalnya hukum nyontek saat ujian, mungkin belum ada pendapat, mungkin belum ada, mungkin. Hukum plagiat bikin skripsi, mungkin belum ada, mungkin misalnya. Yang baru kita bisa bilang yang penting nilainya. Mau dihukum gimana, yang penting nilainya. Nah, bro. Tapi masalah muncul dan jadi salah ketika bicara ijma. Makanya itu poin menarik bicara sosok As-Sanhuri adalah beliau justru menempatkan ijma sangat tinggi yang sesuai dengan kedudukan dalam usul fiqh. Gak beliau ubah, gak beliau geser. Gak beliau bilang ijma sih ijma, tapi itu kan ijtihad yang sudah historik. Zaman dulu itu mah, zaman sekarang ganti. Enggak, padahal beliau sosok nomor 1 bicara modernisasi fikih. Tapi beliau justru bilang, ijma justru sangat relevan dengan zaman sekarang. Dengan ada ijma, kita bisa putuskan isu-isu baru, caranya gampang, kumpulin ulama. Daripada capek-capek nyari dalil ayat Quran, nyari hadis, capek nggak? Capek kan? Ini udah kumpulin ulama, perwakilannya, dan hasilnya disiarkan. Agar ulama kalau ada beda pendapat harus acung tangan untuk mengingkari gitu. Kalau enggak ijma sukuti ya. Kan gitu. Ijma juga kan? Ya. Walaupun enggak sampai titik qat'i, tapi ijma juga. Gampang. Justru kata As-Sanhuri, ijma justru malah membantu modernisasi hukum. Itu sangat menarik sekali tuh masalah beliau bagaimana memandang ijma.
Itu ya jawaban saya. Jadi terkait nilai-nilai tadi, dia salah ketika melawan ijma. Bicara tentang Indonesia, benar. Kalau bicara tentang Indonesia benar, karena kita nggak bisa menjadikan Islam sebagai dasar negara di Indonesia. Ini udah sepakat, udah sepakatan para ayahanda kita, dan kita hargai sepakat tersebut. Kata Buya Hamka ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, beliau bilang kita harus menjaga dekret 5 Juli 59 tersebut. Itu bagian bentuk dari menjalankan syariat Islam. Ya, kalau kita khianat justru kita malah melanggar syariat Islam dari sisi tersebut. Kalau kita langgar, oh enggak. Kecuali kalau, tapi kita di saat yang sama membuka peluang. Andai seluruh orang Indonesia misalnya sepakat, mungkin nggak referendum, ya referendum, mungkin. Nah makanya kita justru perannya adalah seperti Buya Nasir. Buya Nasir beliau susuk terdepan lah ingin Islam jadi dasar negara. Tapi begitu sudah dekret 5 Juli, beliau dirikan fokus dengan Dewan Dakwah. Fokus Dewan Dakwah. Karena dengan dakwah, gimana? Masyarakat akan cinta Islam. Dasar. Nanti kalau ada referendum, bisa mereka, misal contoh, saya beri contoh, dan itu konstitusional. Konstitusional. Ya, bukan dianggap ya hal-hal negatif. Dan itu tugas para dai, tugas para aktivis menunjukkan Islam tuh indah. Ya, kita khawatir kalau kita ingin, ya ada sebagian kalangan yang masya Allah semangat luar biasa ya, menjadikan Islam sebagai dasar negara, tapi di saat yang sama menunjukkan contoh yang buruk dari penerapan Islam. Jadi orang ngeliat katanya Islam dasar negara, tapi Islam yang dipraktekin begitu. Kita khawatir malah, kita khawatir. Bikin Allah. Saya pikir demikian. Ada respon boleh? Boleh Ustaz, respon lagi ya. Iya silakan. Ya nggak masalah. Tadi kita bicara ijma. Memang betul Ustaz. Sekarang ini saya di beberapa jurnal dan dari beberapa dosen ketika kuliah itu, ya sebagaimana Syekh Hasan Hito dalam kitabnya Khulasatul Fiqh itu mengatakan ijma itu seperti tembok besar ya. Ya Tembok besar. kata Imam Al-Haramain, al-ijma' iswamus syariah. Iya, Yang menjaga syariat dalam tembok Al-Quran. besar Ya. yang susah untuk dibobol. Jadi mereka itu banyak yang alasannya melanggar ijma, alasannya supaya tidak sesuai, biar sesuai maqasid syariah gitu Ustaz. Sesuai maslahat gitu. Jadi berdalil dengan maslahat atau maqasid syariah, terus ijma itu ditabrak begitu aja. Sebagaimana banyak yang sudah menyaksikan hukum rajam itu sudah tidak qot'i, artinya itu sudah apa namanya dikatakan tidak ijma, itu boleh dihapus segala macam. Alasannya tadi dengan maslahat atau dengan maqasid syariah, berdalil dengan seperti itu, karena hukum rajam atau yang lain itu tidak sesuai lagi dengan maksud syariah. Jadi mereka berani nabrak ijma itu. Itu gimana Ustaz? Gini. Dari mana dapat simpulan maqasid syariah? Kan dari hukum-hukum yang sudah ada dalam Islam. Kita tahu dari mana ada prinsip keadilan. Tahu dari rajam, dari hukum potong tangan, ya, hukum yang sudah qot'i tersebut, hukum yang sudah ijma tersebut. Baru dapat simpulannya. Maka simpulan nggak bisa membantalkan sumber simpulan tersebut. Ya, Anda nggak bisa. Islam adil. Loh, ulama dapat simpulan Islam adil itu dari rajam, dari potong tangan, dari kisos, itu dapat simpulan Islam adil. Nggak bisa kita membantah. Contoh gini misalnya, kasus gini. Kita mau bilang Budi itu orang dermawan. Budi dermawan. Kok bisa bilang Budi dermawan? Dapat simpulan dari mana? Oh, Budi hari Senin sedekah Rp1.000. Hari Selasa sedekah 1.000.000. Rabu 500.000. Ini belum sedekah di hari-hari terpisah kita. Kemudian kita bilang Budi dermawan. Simpulan Budi dermawan itu nggak datang dari ruang kosong, tapi datang dari kasus. Maka nggak bisa kita membatalkan kasus ini dengan beralasan Budi dermawan. Saya bilang Budi nggak mungkin sedekah 1.000.000 hari tersebut. Kenapa? Karena Budi dermawan. Nggak bisa. Justru Budi dermawan karena sedekah tadi, sama kita bilang. Islam adil karena aturan rajam. Islam adil karena aturan rajam. Maka adalah sebuah logical fallacy, kita bilang rajam nggak adil. Itu logical fallacy, melakukan kita justru malah membatalkan premis, ya, dengan apa? Dengan konklusi. Kita batalkan premis dengan konklusi. Keliru. Tapi kita sadar bahwasanya mereka pada akhirnya, atau sebagian akademisi yang kita hargai juga, kita hargai sebagai kawan diskusi, bahkan banyak yang mungkin guru-guru kita di kampus atau di tempat-tempat lain, itu mungkin berargumen dengan kutipan dari Syarah Arba'in Nawawiyahnya Al-Imam At-Tufi.
Imam At-Tufi wafat tahun 716 Hijriah. Dan ini nggak boleh sampai yang berdiskusi dalam isu ini nggak aware soal itu. Jangan sampai. Ada yang bilang, nggak mungkin maqasid syariah melawan ijma atau maslahah melawan ijma. Hati. Al-Imam At-Tufi dalam Syarah Arba'in Nawawiyah ketika bahas hadis la darar wala dirar, beliau bilang bahwasanya kalau maslahahnya itu qat'iyah dan dalam isu muamalah, maka bisa masalah menang atas ijma. Tapi kata beliau masalahnya harus qat'iyah dan isunya isu muamalah. Nah, Imam Tufi sendiri rujuk dari pendapat tersebut. Kita bisa lihat dalam buku-buku beliau yang lain. Misalnya dalam Syarah Mukhtasar Ar-Raudhah. Paling gampang. Beliau di situ tegaskan bilang ijma menang atas semua dalil. Dan itu pendapat beliau ketika beliau sedang di penjara. Dan pendapat itu nggak didukung oleh beliau sendiri bahkan setelah itu. Dan ulama-ulama setelah beliau. Beliau bersendirian. Maka ini masuk sah disebut zallah. Andai pun kita ambil pendapat tersebut, silakan, tapi ikutin syaratnya. Harus maslahahnya qat'iyah, ini bahkan disepakati beliau bilang. Kemudian isunya muamalah. Dan kalau mau fair sebenarnya kita sama aja di sini bilang ijma melawan ijma. Ijma melawan ijma. Dan itu mungkin. Ijma ketika berhadapan ijma mungkin. Menurut pendapat sebagian usuliyin. Dan kita berarti hanya memenangkan satu ijma dari ijma yang lain. Itu aja itu. Ini kalau ada klaim ijma dengan klaim ijma, kan ada pembahasan. Bisakah ijma lama dibatalkan ijma baru? Ada pembahasan itu kan? Dan sebagian usuliyin membolehkan ijma baru membatalkan ijma lama. Silakan kalau pakai itu masih ada landasan turusnya. Silakan. Tapi ijma dulu dong. Bisa nggak bikin kita ijma? Nyatanya nggak bisa. Kenyataannya nggak bisa. Jadi ada pembahasan di Al-Mahsul, di Al-Ihkam itu. Nanti dilihat aja. Ijma lama, ijma baru membatalkan ijma sebelumnya. Bisa atau enggak? Khilaf usuliyin, tapi let's say kita ambil pendapat yang membolehkan. Maka kalau mau begitu. Ini kalau kita mau pahami bingkainya agar At-Tufi nggak keluar dari pendapat semua ulama, kita pahami dalam bingkai tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Silakan moderator kalau mau Ustadz Ismail yang bertanya boleh. Atau atas nama yayasan mungkin bertanyanya. Ngeri juga atas nama yayasan. Oh, iya. Baik. Ini maaf, ini mungkin tadi ada yang kurang chat terlebih dahulu, Ustaz. Oh, Siti Rizkia tuh. Chat dulu. Oke. Kalau hukum barat disaring dan dimodifikasi syariat itu masuk tahap 3 atau 4? 3. Dengan syarat nggak ada di fikih. Baru pakai hukum barat itu pun disaring. Itu kalau nggak ada di fikih. Kalau di fikih langsung pakai fikih. Demikian. Allah. Tadi juga ada dari Mas Ada lagi? Fajri Hamadin. Oh, ini Ustaz. Udah itu rename boleh. Oh, yang tadi ya? Iya. Kalau hukum barat disaring Satu. itu ya, Ustaz. Iya, demikian. Mudah-mudahan menjawab. Dr. Fajri boleh? Ini beliau dosen hukum di UGM. Beliau kalau boleh kalau mau bicara mungkin merespon atau mau meneladani Hasan Huri, insyaallah. Lagi di bis, oke. Boleh pakai chat, silakan ditunggu. Kita dengarkan pertanyaan Ustaz Ismail. Baik, Ustaz. Nah, kemudian ini ada dari Mas Ismail Al-Alam. Silakan Mungkin Ustaz Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih kita nggak kontakan lama karena nomor saya ganti. Saya Walah. belum. Iya, Angus nomor lama Angus. Iya. Lo kok kameranya mati? Iya, mati. Kameranya ini. Padahal kami nunggu antum di Jogja loh, Ustaz. Kemarin udah di Jogja sebetulnya, cuma Oh iya. ya tiba-tiba ada kegiatan mendadak harus datang pelantikan Muhammadiyah Depok tadi. Ya harus ke sini. Baik, Ustaz. Saya mau ini mungkin tanggapan dan mungkin sekaligus melontarkan isu yang mungkin bisa kita pikirkan bersama lebih lanjut ya. Boleh. Dari tanggapan pertanyaan Mas Rizky dan jawaban antum itu kan saya teringat bahwa retorika yang muncul seperti dicontohkan Ustadz Rizky Pradana bahwa yang utama adalah nilai gitu ya, bukan pelaksanaan.
kalau kita lacak dalam tradisi pemikiran Islam modern itu kan muncul dari Fadlur Rahman ya, yang apa Ya, namanya, teori teori double movement ya, teori double gerakan movement. ketika dia memisahkan ketika dia memisahkan misalnya antara norm sama ethics gitu ya. Seakan-akan yang perlu kita etik sama legal gitu ya. Seakan-akan yang perlu kita ambil semangatnya dari kehadiran Islam di awal itu ya semangat etiknya gitu. Terus kita lihat zaman bagaimana Nabi dan para sahabat kemudian menegakkan semangat etik itu dalam bentuk-bentuk legal. Tetapi kemudian untuk zaman hari ini ya bentuk-bentuk legal itu bisa sangat fleksibel diubah gitu ya. Selagi nilai-nilai etiknya itu tetap dijunjung. Tapi jebakannya di sini kan adalah seberapa mampu kita menangkap semangat etik itu di tengah konsep-konsep lain yang kita anggap universal dan juga memang punya klaim universal kan, konsep Barat misalnya kemanusiaan, keadilan, konsep kesetaraan dan seterusnya itu yang memang menjadi premis-premis utama dalam penentuan etika maupun hukum hari ini gitu. Makanya ada istilah norms ya. Norms itu kan sesuatu yang diinginkan. Sebenarnya yang menginginkan norms-norms tertentu itu kan nggak universal juga ya, biasanya Barat, Eropa misalnya gitu ya, tentang kemanusiaan, nanti turunannya ya Duham dan seterusnya gitu ya, tentang kebebasan ya, tentang kebebasan ya tadi ya sama Duham juga, dan turunan-turunannya juga mungkin Mas Fadjri lebih ngerti lah ya kesepakatan itu. Jadi memang jebakannya di situ, sehingga ketika hanya berpegang pada seruan mengutamakan etik atau mengutamakan nilai dan meninggalkan ekspresi legalnya gitu ya, yang terjadi justru bisa saja kita hanya mensubordinasi hukum Islam untuk mengafirmasi premis-premis yang kita anggap universal tadi, dan sebenarnya itu sekuler gitu ya. Tapi saya menarik nih ketika jawaban antum tadi tentang adanya maslahat yang sifatnya qot'i dan dia juga bisa disebut ijma, artinya ijma yang ijma lewat ijma gitu ya. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan sekarang ya sejauh mana sesuatu itu disebut maslahat yang qot'i gitu. Karena ukurannya bagi saya bukan sekadar penerimaan universal ya, karena penerimaan universal ini kalau misalnya bahkan di dunia muslim misalnya nilai-nilai Barat yang dianggap universal, dianggap lebih manusiawi dan seterusnya itu diafirmasi oleh sebagian besar umat Islam ya, sehingga dalam tanda petik tampak menjadi qot'i, maslahatnya qot'i, ya kan tetap problematik dalam dirinya sendiri gitu. Ya kan, itu tetap problematik dalam dirinya sendiri karena dia muncul dari pandangan-pandangan yang sekuler. Nah, tadi pertanyaannya sejauh mana kita bisa untuk hari ini ya, kita bisa menentukan tadi ya maslahat yang sudah menjadi qot'i, atau syarat-syarat seperti apa saja harus terpenuhi terlebih dahulu gitu. Apakah dia syarat-syarat yang sama dengan ijma misalnya ya para ulama gitu ya yang sudah paham gitu, bukan masyarakat awam atau sebagainya, atau mungkin ada perincian lain gitu. Karena dalam banyak kasus ya, misalnya seperti perbudakan ya, ini kan sudah ide modern yang kita tinggal anti perbudakan ini kan ide modern ya, yang sudah kita afirmasi bersama gitu ya, bahkan ya sudah dihapus dalam sejarah dalam kesadaran kita gitu, dalam peradaban kita. Nah, apakah itu contoh-contoh seperti itu bisa disebut tadi maslahat yang sifatnya qot'i atau tidak? Itu sih tanggapan dan pertanyaan dari saya, Sat. Tes ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Ismail atas tanggapan kritisnya. Sebenarnya penting difahami ya bahwa tadi saya membawa pendapat At-Tufi tersebut tidak dalam konteks menyetujui ya. Tapi saya mau ngasih tahu ke para hadirin pendapat tersebut agar yang ngasih tahu tuh saya. Khawatir kalau saya nggak kasih tahu, nanti taunya dari orang lain. Nanti kaget gitu. Oh, ada ternyata. Kok Ustaz Fajri nggak sebutin? Nggak, biar nggak begitu saya sebutin. Ya, cuma saya bilang tadi ini pendapat yang punya pendapat aja udah meralat. Yang udah punya pendapat udah meralat. Jadi yang benar dalam hal ini adalah even maslahatnya qot'i sekalipun nggak mungkin lawan ijma, nggak mungkin. Dan saya tadi bilang kalau mau dianggap pendapat pertamanya At-Tufi atau salah satu pendapat beliau itu nggak tepat, ya dalam konteks tadi ijma membatalkan ijma yang lalu. Maka berarti syaratnya baru disebut masalah qot'i manakala ulama satu era
sepakat ijma baru bisa. Nyatanya bisa. Terwujud nggak kayak gitu? Silakan aja. Gitu. Nyatanya enggak. Guru kami, saya peneliti di Max Institute ya, dan kemarin ke Jogja itu sebenarnya tujuannya nemenin Syekh Jasir Audah. Guru kami Syekhuna Profesor Dr. Jasir Audah. Ini ke ke UIN Jogja ya, kemudian ke beberapa tempat, dan beliau terakhir di UII. Itu beliau di salah satu sesi di UIN, itu beliau membahas buku baru beliau, Re-Envisioning, The Islamic Scholarship, dan membahas buku beliau yang lama, yaitu Maqasid Syariah, A Beginner's Guide. Dan buku beliau lama itu yang terkenal di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Buku Re-Envisioning baru 2 tahun. Buku yang lama beliau itu yang kita kenal, Profesor Jasir Audah, pakar Maqasid Syariah. Itu kenalnya dari buku pertama beliau. Kita ngusulin Syekh Jasir bahas buku itu. Padahal buku itu beliau udah nggak senang buku itu. Sempat salah satu kawan Syekh Jasir Audah mempertanyakan, beneran nih membahas buku ini? Bukannya udah ditarik buku itu, pendapat-pendapatnya. Kita bahas aja, nggak apa-apa. Dibahaslah. Akhirnya satu sesi itu 1,5 jam di UIN Jogja, beliau tuh membantah kurang lebih 2/3 isi buku beliau tersebut. Termasuk salah satu yang beliau bantah, kalau dicatat Dr. Fajri Muhammadin, beliau bilang, dulu saya bilang, termasuk Maqasid Syariah adalah human rights. Saya bilang, enggak, human rights enggak termasuk Maqasid Syariah. Jelas konsep human rights yang digaung-gaungkan bertolak belakang dengan Maqasid Syariah. Dan itu poin penting sekali dari sosok seorang Profesor Audah. Dan beliau pesan ke saya, tolong pengajian yang barusan tuh, ralat-ralat beliau diketikin, kemudian kita akan cetak lagi buku itu plus amendments-nya, plus apa? Catatannya. Kalau jadi ya. Kata Profesor Jasir Audah, memang sekilas hal-hal yang tadi disebut norms yang atau ya itulah human rights, kemudian quality dan sejenisnya, sekilas sesuai dengan Maqasid Syariah. Kenyataannya pada tataran konsep saja bahkan itu nggak sesuai dengan Maqasid Syariah. Apalagi dalam tataran praktek ya. Gitu. Boleh saya peluk. Oh emang beliau bilang saya mengatakan ini butuh butuh keberanian karena ya demikian kenyataannya mungkin akan banyak sosok atau orang-orang yang mungkin nggak bisa lagi memanfaatkan kutipan dari Profesor Jasir Audah nih soal human rights. Gitu kan di buku beliau yang lama tersebut bilang human rights dan macam-macam lah. Beliau juga bilang ijma kalau sudah terjadi nggak bisa dilawan. Ijma kalau sudah fix ijma ya. Beliau memang kritis terhadap ijma, bener nggak ijma? Dan kritis terhadap ijma itu pendapat semua ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nulis buku Naqdu Maratibil Ijma. Ya, mengkritisi klaim ijma Ibnu Hazm. Biasa, itu fair. Bukan ulama nggak setuju ijma, tapi kritis saja. Ahmad sering dikutip pendapat Ahmad. Manidal ijma fakat kadzab. Barang siapa mengklaim ijma dia telah bohong. Imam Ahmad sendiri sering menukil ijma, sering beliau sendiri. Jadi nggak tepat. Hanya saja beliau kritis terhadap klaim ijma. Konteks kalau bahasa medsosnya sekarang POV-nya beliau tuh ngomong gitu, manidal ijma fakat kadzab itu ketika ngadepin Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah klaim ijma, Mu'tazilah klaim ijma gitu. Itu konsepnya. POV-nya begitu. POV-nya. Oh gitu, Masya Allah nih. Ustaz Ismail bilang seperti Farid Eshaq ya, padahal di buku-buku tentang isu tadi pluralisme agama, Farid Eshaq sering dikutip. Ya, menarik. Ini kita juga pada akhirnya jangan pernah ya ini benar sih prinsip yang diajarin guru kita, termasuk Ustaz Ismail juga selalu bilang gitu. Jangan pernah kita ketika ada pemikir yang pemikirannya keliru, kita tuh langsung antipati, langsung bahkan mendoakan jelek, melaknat dan ya bener ya, apalagi mengkafirkan langsung otomatis semudah itu ya. Sampai keputusan pengadilan kalau Ustaz Ismail bilangnya gitu. Ya, karena itulah ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufiknya bisa jadi. Allah alam bisawab. Itu tanggapan saya. Jadi kalau masalah barokoti, kalau kita ambil konsep itu ya, itu syaratnya syarat ijma. Harus ijma. Plus isunya isu apa tadi? Muamalah. Ini enggak, kadang-kadang isunya isu akidah. Isu akidah. Ini bilang bahwasanya misalnya konsep inklusivisme atau eksklusivisme Islam. Ulama udah fix lah ijma, Islam agama benar, agama yang keliru, dianggap nggak relevan di zaman modern, zaman majemuk. Itu berarti isu akidah
Ya isu akidah, nggak bisa. Bicara isu muamalat, dan isu muamalat pada akhirnya ringan lah, ringan. Isu muamalat, ya bisa dibilang maksimal dosa gitu, nggak sampai kekufuran. Kan nggak disertai pengingkaran kan. Allah misal. Demikian. Mungkin kita harus mengumpulkan kodim kalau jadi para pakar kontemporer. Iya betul. Profesor Wael Halak poin penting juga itu bilang ijma itu ya nggak bisa dilanggar. Ini beliau ngerti ya, masya Allah. Dan beliau nulis tentang usul fiqh juga. Padahal beliau tokoh besar dalam bidang hukum Islam. Bilang, dan beliau non Muslim. Beliau bilang ijma nggak bisa dilanggar. Demikian Allah alam bisawab. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fajri atas paparannya. Mungkin rekan-rekan ada yang masih Boleh ingin ya, silakan. memberi tanggapan. Kita masih ada sekitar 10 menit dan Boleh lagi Ustaz? oh iya, Oke, sebentar. Ustaz. Oke, saya tanya dulu yang lain. Kalau yang lain ada yang bertanya, Ustaz Ulul Azmi mau tanya, Syekh ya Azmi, salah satu lulusan LIPI yang brilian. Ya, Pertanyaan Ustaz ya. kepada Kalau ada pertanyaan boleh, tanggapan boleh. ucapan Tufi tadi tentang Eh, masalih qat'iyah, itu masalah qat'iyah, apakah bisa kita tafsirkan dengan masalih mu'tabarah? Jadi bukan masalih mursalah, tapi masalih mu'tabarah yang langsung ada nasnya, sehingga yang membatalkan ijma itu adalah nas itu sendiri, bukan masalih mursalah. nggak bisa karena beliau di situ sedang bicara masalah dalam konteks masalah mursalah. Nah, kalau ada di ayat Quran atau di hadis ya beliau sudah bilang bahwa ijma lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Ini jangan bikin kaget ya, jangan kaget para hadirin sekalian yang mungkin bukan berlatar belakang syariah, memang gitu dalam usul fiqh ijma lebih tinggi dari Quran dan hadis. Dari sisi usul fiqh ya, bukan dari sisi penghormat ya. Karena Quran hadis bisa aja multitafsir. Ijma yang mengunci. Ijma itu mengunci. Makanya kita selalu bilang pendapat ulama orang per orang itu relatif. Tapi kalau sudah ijma absolut, malah lebih absolut daripada ayat Quran, daripada hadis. Jadi absolut, mengunci. Kita nggak bisa bilang, oh menurut saya tafsirnya nggak gitu. Itu kan tafsir ulama klasik. Menurut saya enggak. Kalau ulama klasik sepakat, itu sudah maunya Allah. Kata Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa, al-ijma ya dulu ala sunnah, wa sunnah ala hukmillah. Ijma menunjukkan ajaran Nabi menunjukkan ajaran Allah. Jadi itu fix aturan, itu yang Allah mau. Kalau ada yang nanya, tahu dari mana kamu yang Allah mau? Kan Allah nggak diem aja kita bilang. Allah nggak diem aja. Dan jelas dalil-dalil menunjukkan mutawatir, Quran menunjukkan itu ya tentang berargumen dengan ijma. Penting masalah ijma dikaji. Allah misal. Ya, lebih tinggi ya pemahaman individual terhadap Quran hadis. Atau lebih tinggi daripada istidlal dengan Quran hadis, itu dia istidlal ya. Makanya saya tadi setelah menggariskan ya berdalilkan ya boleh pemahaman individual terhadap Quran hadis. Ini kalau ada ulama berdalil dengan Quran, dalil saya ayat Quran, yang satu dalilnya ijma, menangnya ijma. Dari sisi memang pemahaman individual bisa begitu. Demikian juga. Ini maksudnya bukan Quran lebih tinggi dari lebih rendah dari pendapat manusia, bukan begitu sama sekali. Tapi ini istidlalnya dari konsep usul fikih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ismail memberikan terjemah lebih sopan ya. Biar nggak ini aja, biar nggak kaget aja gitu, biar nggak kaget. Lebih tinggi pemahaman individual ya. Betul sekali. Terima kasih banyak. Ini faedah diskusi. Ngomong-ngomong tentang masalah kita tadi, kalau kodim kalau jadi para pakar kontemporer, itu sebetulnya kita berarti telah mengamalkan gagasannya As-Sanhuri. Beliau bilang kalau fikih mau kita modernkan, ini mau kita aktualisasikan dalam dunia modern, kita nggak boleh buta dari apa yang dibahas orang-orang di luar sana. Nggak boleh buta. Ya, harus ngerti juga. Memang kerja berat sih. Tapi kerja berat ini kalau nggak bisa dikerjain seorang, ya kerjain bareng-bareng. Bisa ada satu orang ngerjain dua-duanya mungkin. Dan ada banyak orang begitu, termasuk As-Sanhuri. Ya benar juga setelah Azmi ya, karena konsep yang difahami para ulama ya, ijma la budda lahu min mustanad. Ya, ini pendapat hampir semua usuliyin, ijma la budda lahu min mustanad. Sekarang. Demikian. Pasti ada dalilnya. Ya. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena nggak mungkin ulama orang per orang bicara tanpa dalil. Kalau bicara tanpa dalil fasik langsung.
Maka ketika ijma mesti kumpulan bicara dengan dalil. Betul sekali. Alhamdulillah kita dapat faedah sulia banyak di sini. Silakan. Tadi Lagi mungkin Ustaz. Mas Reski ya. Oh iya, Ustaz Rizky silakan Syekh. Oh Tanyanya ya, Ustaz. tadi. Mungkin saya mau ngasih contoh aja, Ustaz. Ini kebetulan kemarin ditanyakan sama temen ya. Nah, jadi dia hakim, terus dia bilang begini, kasusnya itu anaknya 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan ini yang merawat orang tuanya di rumah, sedangkan si laki-laki, anak laki-laki ini kuliah di luar negeri gitu. Nah, jadi ketika nanti meninggal kan bagian warisnya laki-laki 2:1 kan begitu ya. Dan itu sudah ijma gitu ya. Nah, yang ditanyakan sama beliau ini gini, di mana konsep sisi keadilannya? Padahal si anak perempuan ini yang merawat bapaknya di rumah, orang tuanya di rumah, sedangkan anak laki-laki itu di luar negeri gitu, kuliah atau apa kerja gitu. Kok malah si laki-laki yang dapat 2 dibandingkan si anak perempuan yang dapat 1, padahal lebih berbakti dalam tanda kutip lah, lebih berbakti anak perempuannya kepada orang tuanya gitu. Jadi sehingga beliau membuat putusan warisan dibagi 1:1, tidak 2:1. Ya, dibagi 1:1, alasannya tadi dari sisi keadilan. Ya, dari sisi keadilan karena anak perempuan sudah banyak berbakti sama orang tua, merawat orang tua, sedangkan anak laki-laki tidak. Apakah ini bisa masuk kasus masalah qot'i apa tidak, Ustaz? Yang tadi. Karena ini menyelisih ijma jelas ya, kan ijma 2:1. Bagaimana kita Bukan ijma malah, bukan ijma aja malah. Nas Ya, sorry ayat Quran ya. sudah ditakdirkan Allah dalam Quran kan begitu ya. Saya baca dalam Biatul Mujtahid itu jelas, itu ijma kalau 2:1 gitu. Sudah jelas Ya, ada. ijma dan juga ayat Quran lidzakar Nah, mithlu unthayain. Ya. iya. Tapi hakim tadi memutuskan 1:1. Alasannya sisi maslahatnya seperti itu. Nah, ini apakah bisa masuk contoh maslahat qot'iyah atau tidak, Ustaz? Sehingga bisa menabrak nas syar'i begitu. Allah. Oke, Allah ya. Terima kasih banyak. Ini masalah udah bicara kasus Indonesia. Kalau di Indonesia ya kita nggak bisa terlalu banyak bicara usul fiqh karena memang pada asalnya Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Ini bisa mempertimbangkan aturan-aturan tersebut, tapi sudah ada aturan-aturan lain. Cuma masalahnya di aturan laki-laki dan perempuan dalam waris ada di undang-undang. Ada dong di Kompilasi Hukum Islam, ada di KHI. Masalah waris ada. Jadi juga itu hakim melakukan terobosan hukum sebetulnya. Masalah terobosan hukum soal konstitusional nggak konstitusional ya itu nanti silakan aja bisa diajukan ke MA misalnya ke MK misalnya ke MA dulu ya ke MA dulu. Ini putusannya misalnya dia banding nggak benar nih putusannya atau tapi agak sulit ya itu nanti mekanisme mungkin yang lebih ngerti hukum bisa ngerti kalau seandainya putusan hakim tidak konstitusional kalau memang putusan hakim tidak konstitusional. Cuma ini kan isunya isu perdata jadi lebih rumit ya isu perdata lebih rumit. Tapi kita kalau abaikan variabel Indonesia, kita bicara anggap aja dia hakim di zaman Khilafah Abbasiyah gitu. Boleh nggak kayak gitu? Jawabannya masalahnya nggak qot'iyah di sini, jelas. Isu muamalat betul, tapi masalah nggak qot'iyah karena pada akhirnya masalah pembagian waris nggak serta-merta balas jasa, bukan serta-merta balas jasa. Nggak bisa kita bilang dia dapat waris sekian karena dia berjasa ngurus, nggak begitu. Konsep waris lebih kompleks daripada itu. Itu terlalu menyederhanakan perkara. Ya, buktinya apa? Paman dapat asobah. Kalau anggap aja paman nggak ngapa-ngapain, dapat asobah. Ya, dia tinggal jauh pamannya, yang dapat ashabul furud semua. Ya. Ada sisa, paman dapat. Itu konsep. Para ulama nggak sih takyid, pamannya harus berbakti ya enggak. Karena pada akhirnya sekadar dia, ya karena ada variabel-variabel lain dalam waris nggak cuma masalah berbakti, malah nggak ada variabel berbakti itu sebenarnya nggak ada. Variabelnya kan korobah, gitu. Kemudian jaraknya jauh apa enggak. Palingan hakim, bisa memberikan misalnya siasat kepada pembagian waris. Bisa. Saya dia bilang, wahai laki-laki, saudara laki-laki, kamu ini kurang baik sama orang tua kamu. Adik kamu lebih baik, dia lebih butuh dan seterusnya. Nanti setelah saya bagi, misalnya, kamu harus ngasih hadiah untuk adik kamu. Bisa.
Jadi hakim memaksa dengan memasak hibah. Wasiah aja bisa wasiah wajibah kan? Wasiah wajibah. Ini bisa juga hibah wajibah. Boleh terobosan hukum seperti itu fair, bisa. Karena dia nggak melanggar pembagian waris. Sudah dibagi waris sesuai dengan aturan, kemudian dibagi. Hibah. Atau hakim memberikan ta'zir kepada anak yang durhaka tersebut. Durhaka orang tua kan maksiat. Yang kita semua tahu ta'zir itu boleh dalam semua maksiat. Ya, bahkan ada pendapat boleh dalam makruh. Ta'zir boleh atas perbuatan makruh. Apalagi ini haram. Ya, hakim bisa berikan ta'zir kepada anak yang durhaka tadi agar ngasih duit sekian juta kepada anak perempuan. Bisa, itu bisa. Ta'zir boleh. Ustaz, ta'zir dengan mal nggak boleh madhab Syafi'i. Siapa bilang kita harus taklid madhab Syafi'i kalau udah bicara isu kontemporer? Ya, ambil aja pendapat minoritas Syafi'iyah, Al-Qafal yang membolehkan ta'zir dengan harta. Atau pendapat madhab lain. Kayak gitulah, mirip-mirip begitu. Jadi bisa siasatnya begitu. Kalau ada yang bilang, ujung-ujungnya sama dong. Enggak lah. Kalau ujungnya dianggap sama, tapi caranya yang satu Islami, satu nggak Islami, kita wajib pakai cara yang Islami. Itu wujud tunduk kita sama Allah. Kayak nikah dengan nggak nikah. Kohabitasi, kumpul kebo dengan nggak nikah. Mungkin ujungnya sama-sama punya anak. Mungkin ujungnya gitu. Tapi yang satu ada aturannya, yang satu nggak lewat aturan tersebut. Jelas. Ya, ada nilai ketundukan sama syariat di situ. Dan itu membuat kita jadi paham bank syariah dengan bank konven kalau kita perlebar isunya. Nah, sama aja bank konven bank syariah ujung-ujungnya mirip. Kita bilang enggak lah, mungkin mirip dari hasil akhirnya. Tapi yang satu ada ketundukan sama syariat, satu enggak. Dan nanti akan terasa setelah itu perbedaan-perbedaannya bisa dilihat. Mirip tadi konsepnya Hasan Huri tadi. Ketika kita bicara poin 3 tadi, tidak ada pembahasan di buku fikih klasik, nggak ada. Terus ada hukum barat. Kita ambil dengan perspektif Islam. Kenapa nggak langsung aja hukum barat dari awal? Enggak lah. Itu ketundukan syariatnya ada menjadikan syariat sebagai sumber. Nah, begitu. Dan kalau mau jadi nerapin Hasan Huri, berarti kita mesti bagi-bagi tugas tuh. Ada yang benar-benar namatin buku fikih madzhab Syafi'i semua, sampai memastikan nggak ada. Ada yang tugas namatin buku madzhab Hanafi, ada yang namatin buku madzhab Maliki yang nggak gampang itu. Plus madzhab Zahiri, madzhab kalau ada yang lain-lain. Nggak gampang. Demikian awal. Ya. Mudah-mudahan mencerahkan. Baik, sepertinya waktu sudah pukul 9.47, berarti sudah lewat 2 menit dari jadwal yang tertera di pengumuman. Mungkin saya akhiri, bagaimana Ustadz saja? Iya, dia tutup Pak. Baik, sekian. Terima kasih banyak rekan dan para hadirin sekalian karena telah menyempatkan untuk hadir di MBS ke-88 kali ini. Dan jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya dan materinya Ustadz Fajri. Sekian. Taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dan mohon maaf semuanya. Sampai jumpa di Jogja, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.